Udah ini? Oke, ketemu lagi di Hohihi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI. Mantap. Hai para delegasi. Pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI. Episode 84. Wow. Dan kita sekarang syuting malam lagi. Ya, Syuting pertama di bulan Ramadan. syuting pertama di bulan Ramadan. Yes. Minggu depan kita live. Wow, langsung dikasih tahu ya. Iya. Senin. Senin depan Tanggal kita live. 3 April. 3 April. Live. Siapkan saldomu. Karena sudah gajian. Nah, Iya, betul. Iya. Kita Emang dulu sengaja gajian. dirancang oleh Rahmano Iya. saat live-nya saat orang-orang udah gajian. Tanggal 27, 28, 29 udah lewat tuh Iya. orang-orang tuh. 30. Iya, iya. Set. Locker boy. Locker Boy tadi di stand. Tadi kan saya baru syuting stand up Indo. Berarti kemarin. Ya. Locker Boy total kayaknya ngasih sekitar 700 sampai 800 ribu. Gak usah banyak-banyak ke situ loker. Besok ya. Iya. Hari Senin besok ya. Iya. Kemarin udah tayang semua ya. Kita yang di di Udah. Mercure, di White Rock. White Rock udah. Sudah tayang semua Aman. dari Locker Boy. Gokil emang loker boy. Tinggal White Rock Bali katanya habis lebaran ya. Habis lebaran. Katanya ya. Ya, kalau dia nggak lupa ya. Loker boy lagi banyak urusan legislatif dia. Oh. Nyalek. Gue Ini. mendukung lah loker boy lah. Dari partai ya. Lagi Dia ada partai. agenda-agenda partai. Dia lagi gelora banyak. dia. Iya. Gelora partai baru. Ya Anies. Asmara nggak? Enggak. Gelora Asmara. Dia Bung Karno lebih. Oh, Gelora Bung Karno. Gelora dia. Dia lebih lagi pada apa namanya safari Politik. konten tuh si Siapanya? kayaknya Bang Fahrinya? Fahri Hamzah ya. Iya. Cuma Anies matanya kurang ya. Kayaknya lebih Bang Fahri deh yang Iya, muncul iya. mulu. Muncul mulu ya. Heeh. Miing juga di sana. Ini di Gelora. Di Gelora juga. Oh. Ada beberapa yang gue Udah nggak dibagi tuh? Masih Masih dibagi Bagitonya. Tadi kan PDIP, PAN, terus pindah Gelora. Iya. Pindah partai mah emang biasa lah kalau di sini. Iya. Ya. Lu habis dari acara sahur ya tadi ya? Acara buka? Acara buka. Oh iya. Acara buka di Pas Buka namanya. Di Pas Trans FM? Pas Buka FM. Pas buka FM. Iya. Sekarang tadi jam 8 malam, sekarang sampai setengah 9. Berangkat lagi jam berapa? Berangkat lagi biasa gue 11:30. Setengah 12 sudah berangkat lagi? Iya. Tidur kapan? Siang. Malam nggak tidur ini? Iya ntar selesai ini gue tidur dulu sebentar. Oh, tidur bentar. Atau gue tidur sekarang ya. Oh yaudah tidur dulu. Oke silakan, karena Bang Abdel nanti pagi akan ada sahur di Aksi. Jadi sekarang silakan tidur, saya lanjutkan. Saya beban Hohi saya pegang. Tapi gue sendiri. kalau terutama di Aksi ya. Di Aksi kan gue dari pertama ya Lang ya. Pertama kali Aksi ada? Dari pertama kali Aksi Emang ada. iya? Iya. Selalu ada lu? Selalu ada. Terus sekarang tuh udah yang ke 11. Hah? Udah 11. Berarti dari tahun 2012? Iya. 2012 kayaknya. Aksi pertama langsung ada lu? Ada gue. Oke. Waktu itu sama Iya. Marina sama Tia Aristia apa. Ya berarti lu sahur 11 tahun terakhir selalu di Indosiar? Selalu di Indonesia. Oke. Gitu. Hmm. Ya, ngeliatin perubahan para pendakwah cukup signifikan. Para pendahulu? Anak-anak kecil, Oh ini ya, anak-anak peserta Iya. bagus-bagus lah, gue senang ngeliatinnya. Iya. Cukup apa ya, cukup berisi lah kalau sekarang. Iya. Kalau dulu tuh lebih ke gimmick cara penyampaian. Sekarang Sekarang isinya materinya tuh lebih materinya kuat. udah kuat-kuat. Karena udah banyak yang dari S2 luar negeri gitu, Mesir. Oh. Ada yang dari Pakistan, ada yang delegasi ada. Yang ngirim yang dari Pakistan tuh. Siapa? Pernah Dia dari ikutan Pakistan. aksi? Iya, dia ikutan aksi. Oh. Ada delegasi siapa ya namanya ya? Ada lah kayak. Rifki? Bukan, itu kan Mesir. Oh iya. Iya. Ada yang dari Mesir juga. Ada yang dari lulusan Mesir juga. Beragam lah. Bagus lah itu aksi itu yang paling bagus. Wes, gila. Acara paling bagus, nggak ada lagi acara lain yang Iya ya. yang sebagus itu gitu. Iya. Orang jurinya aja ada Mama Dede,
Ustadz Subki, Subki, Ustadz Solmed, Solmed. Ustadz Wijayanto. Iya. Ustadz yang nongol di TV aja terus setiap sepanjang tahun Sepanjang tahun ada di ada juri. di situ, Semua ngumpul. ngumpul di situ. Iya. Tambahan Habib Usman tadi ya. Ada Habib Usman sekarang baru tambahannya. Iya. Ya. Tadinya gue ditawarin buat stand up situ, Bang. Stand up ceramah. Iya. Iya ikut dong. Enggak mau. Gue dikasih tadi suruh tanggal berapa gitu. Terus dikasih lihat ini David tahun lalu. Iya. David. Iya. Gue lihat enggak susah. Gue bilang Enggak lagi. susah, Bang. Enggak lah, sama mas stand up. Saut-sautin lagi. Iya, Susah. kan enak loh. Sama Adul. Iya sih. Disautin nama Adul. Iya. Loker Boy Delta para delegasi support 200.000. Terima kasih atas kunjungannya tim Hohihi. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kelurangan. Kelurangan. Ini gimana sih? Loker Boy Delta, terima kasih sudah ngasih 200.000 tadi. Iya. Baru tadi ngasih ke Stand Up Indo. Stand up Indo. Tapi nggak mengurangi yang untuk hari Senin ya. Iya. Iya. Semoga di hari Senin malam Mas Lutfi tidak ada acara, Iya. jadi santai. Kalaupun ada, batalin. Batalin Maksudnya, aja itu lah. sambil di jalan bisa kok. Apa yang lebih penting dari live stand up? Nggak ada. Apa stand up Indo lagi live Hohihi? Apa yang lebih penting? Nggak ada, itu yang Nggak paling ada. penting udah. Ya, jadi abis nonton stand up Indo buka langsung live-nya Hohihi. Iya. Ya, siapin. Nanti gue WA Aji Alwi. Besok Pak Haji. nonton. Nonton ya gitu. Dalam kurung nyawer ya gitu. Iya. Iya. Enggak, lu sambil Pak Haji nonton ya, langsung kasih image QR-nya, QR langsung kasih, langsung aja. Tapi dia udah tahu kok di save ininya. Linknya ya, Linknya. langsung. Ya, Nih, ya. lu kalau beres acara sahur jam berapa? Sampai sini jam 6. Oh, di sini jam 6. Sampai sini jam 6. Nah, tuh gue tidur tuh setengah 7 atau jam 7. Kayaknya gue paling lama ya setelah 4-5 hari ini begitu masih enggak setengah 8 gue masih ngeliat jam. Berarti gue Belum tidur. Belum tidur. Oke. Makanya gue nggak percaya sama orang, lu tidur jam berapa kemarin? Jam 2. Bohong tuh pasti. Maksudnya? Nggak mungkin. Karena Berarti dia belum tidur kalau dia tahu itu jam 2. Maksudnya, Oh. lo tidur jam berapa? Jam 2. Berarti dia pas lagi jam 2. Masih jam lihat 2. jam. Langsung. atau mungkin dia menjawab berdasarkan Berdasarkan terakhir yang dia lihat. Terakhir dia lihat jam 2. Ya, itu mungkin. Iya. Kayak gue tidur setengah 8 masih gue lihat tuh. Gue nggak Berarti tahu lo belum tidur? Iya, gue nggak tahu tidurnya jam berapa. Iya. Kalau ada yang bilang lo kemarin tidur jam 2, bohong udah pasti. Iya. Semalam tidur jam berapa? Jam 7? Iya. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Kalau udah tidur kan? Iya. Kalau jam 7 berarti dia ngeliat 659. Langsung tidur ya. Iya. Tidur bangun jam siang. Bangun kayaknya jam setengah 12-an deh. Iya. Tapi emang secara kuantitas tidur berkurang ya. Secara kualitas juga. Secara kualitas juga. Karena tidurnya bukan pada jamnya. Iya kan? Iya bukan pada. Nggak, karena gue yang tidak bulan puasa nggak pernah ada program aja suka bingung gue mengatur kehidupan di bulan puasa nih tidurnya. Apalagi lu yang ada sahur ada. Apalagi Irfan Hakim. Siang dia ada acara juga ya? Wah, Irfan Hakim gila lang. Gila kalau kata gue mah dia mah bukan Masa dia orang. gila sih? Maksud gue kuat banget gitu. Karena banyak binatang di rumahnya bang. Buat kasih makan. Jadi dia udah biasa Kata dia, hukum rimba. binatang ada berapa ratus gitu. Iya kan? Berapa ratus yang Nih ngurusin. dia aksi bareng kan? aksi. Ya siang ada nggak? Dia nggak tahu ya dia jamnya jam Dia berapa ada program aja. pagi kalau nggak salah di TV program lain. Dia sama Mama Dede ada. Di MNC. MNC setiap hari itu. Terus acara di Trans 7 FYP pagi juga. Iya FYP itu For Your Pagi. Iya, ada juga tiap hari. Family 100 ada juga tiap hari. Family 100. Iya, Emang dia hostnya Family 100? dia hostnya. MNC kan. Buka ada nggak dia acara buka? Pasti ada ya. Buka. Di Indosiar? Enggak. Buka enggak. Enggak. Buka. Dangdut malamnya. Iya, habis jam 8-an dangdut. Bisa. Enggak, dangdut udah enggak ada sekarang. Karena banyak harus ngasih makan burung unta, Nah, belum yang ngurusinnya dia. ikan araipama. Iya, Araipama. Apa sih ikan apa sih? Apa sih? Ada ikan araipama tuh nggak? Yang mana? Air tawar yang panjang. Arapaima. Hah? Arapaima. Yang bener loh. coba googling dong. Cek aja dulu. Yang di Taman Mini kan? Iya, yang di air tawar itu, bukan di arapaima. Araipama. Arapaima. Terus binatang Oh yang iya, arapaima. Arapaima. Tadi gue bilang apa? Araipama. Arapaima. Aramap Arapamia. arapipama. Arapaima. Arapaima. Yang bener arapaima. Arapaima. Aramapai. Sama satu lagi tuh binatangnya yang
Burung unta. Bukan. Alpaka. Alpaka. Support selamat tapping si paling bahasa Arab, doain lebaran ini bisa pulang tampil hohi. Oh ini Yang bahasa Arab. Arif Rahman. Arif semoga bisa pulang lebaran ini, amin, Ya, kami amin. doakan. Di sini dia mampir katanya. Ya. Ya, Nah boleh, ini boleh, alpaka dia punya 3. Alpaka punya 3 ya? 3. Kemarin mati 1 kasihan banget. Emang iya? Iya. Dia tahu sih Rahman ya. Lu tahu dari mana sih Man? Wan, lu tau dari mana? Tapi bener iya. Lewat di YouTube. Lewat berada jadi. Iya lewat berada, tapi lu tonton berarti kan? Iya, udah tonton kasihan menangis-nangis. Tapi dia bisa hidup di Indonesia, kan dia South America kan? Iya. Orang Mungkin orang hampir sama kali. Ini binatang apa namanya? Amerika Latin. Tropik juga kali tropis. Oh iya ya, di Katulistiwa juga Iya. ya. Oh meninggal 2 terus satu. beranak lang. Kemarin gua baru. Oh bisa beranak ya? Iya dia beranak di 2 deh. Enggak maksudnya dia ngapain ya? Meninggalnya kenapa, Man? Ajal kalau nggak salah. Takdir. Tipes. Pokoknya baru datang. Tuh langsung Alpaka Irfan Hakim ada di Google. Dia konten binatang-binatangnya itu dia masuk 7 besar di dunia lang. Oh. Konten YouTube-nya. Masa? Iya tentang binatang. Emang gokil dia lah. Bareng sama National Geographic gitu-gitu ada. 7 besar dunia. Iya terus. Malah bahasa Indonesia kan dia ngomong. Iya. Salah satunya ada Irfan Hakim. Hakim apa? Hakim ini kan nama YouTube-nya. Aviari kalau nggak salah. Aviari ya. Ih gokil. Aviarinya aja. Jual berapa? hewan alpaka lagi tren di Indonesia di OLX 150 juta. Buset. Lagi tren di Indonesia. 150 juta dia punya 3 lang. Ih, berarti bisa ini ya? 150 dah. Bisa dijual bebas gitu ya? Maksudnya legal, nggak di OLX aja ada nih. Cisarua, kabupaten menjual dari Kesamaan Safari kali. Iya. Ada ini lecet pemakaian. Second. Bekas guru ada. Bekas guru. Bekas dokter. Bekas dokter. BPKB only. Iya. Kaki-kaki senyap. Iya. Surat-surat YP. Iya apa? Yatim piatu. Emang nggak ada? Nggak ada STNK, nggak ada BPKB. Kan yang disebut YP. YP ya. Iya tuh. 150 juta nih masih kecil loh anaknya. Irfan Hakim. Di mana sih tuh Bang rumah Irfan Hakim? Di Jatiwaringin. Gede lah, gede. Jatiwaringin. Oh iya makanya karena gede gue pengen tahu itu di mana dia Di tanahnya. Jatiwaringin. Oh Bekasi. Di rumahnya terus sampingnya tuh aviari. Aviari juga. Dibuka umum nggak sih? Nggak ya? Enggak. Si binatang-binatangnya itu? Enggak. Dia emang suka banget. Maksudnya ada orang mau datang ya lihat aja gitu. Oh. Maksudnya nggak di. Karena dia bisa loh kayak dia kayak kebun binatang swasta gitu. Iya. Iya. Caca Gogo para delegasi support 200.000. Wih mantap. Selamat berpuasa. Udah LMGW nonton. Udah LMGW nonton. Lama. Udah lama gue nonton. Lama nggak nonton. Kenapa? Ada di grup berarti dia nih orangnya nih. Oh karena bilang kita mau syuting ya? Gua fotonya lagi syuting aja. Oh pantesan pada ngasih sekarang. Iya rumahnya gede banget itu untuk nampung hewan-hewan. Dia bikin sungai-sungai sendiri. Mm-mm. Terus yang ikan yang gede itu apa? Yang selain arapaima ada kan? Piranha. Yang dia bikin akuariumnya besar itu loh, yang bisa ditonton. Itu aja gede lang, segini kalau lang. Iya kan gede kan? Oh, gue bilang si Irfan Hakim bener-bener deh. Gue rasa dia bisa ngomong sama binatang. Berarti dia yang ngapain? ini namanya siapa? aja gitu-gitu. Coba apa sih yang ikan yang bikin gede itu tuh? The Hakims Aviari Irfan Hakim. Ini yang khusus hewan. Oh, aviari kan burung ya padahal ya. Dia semua ya, semua hewan seneng ya. Semua hewan. Tapi dia kayaknya nggak punya yang buas-buas ya. Ada piranha itu dia. Enggak, maksudnya kayak harimau gitu enggak kan? Nah, itu si Arsyad Ahmad. Emang nggak boleh harusnya sih melihara gituan. Kalau si Irfan Hakim ini deh. Siapa ya? Yang bisa melihara gituan di rumahnya mah orang Dubai harusnya. Oh iya tuh. Iya, orang Dubai mah hyena dipelihara, cheetah dipelihara. Kalau Irfan Hakim legal-legal semua kayaknya sih. Legal dia makanya. Dia mainnya yang legal-legal aja emang. Kalau harimau udah pasti nggak legal ya? Tahu Miara gua ya? enggak sih, udah pasti enggak sih. Tapi gua tonton dia ada surat tuh kan. Ya surat mah, Surat apa? Surat. Apa namanya? Pajero, Sarga Pajero lagi. surat bisa dibikin, surat Ya maksudnya dia punya kemampuan untuk memelihara itu atau enggak gitu kan? Mm-mm. Ya.
Ya itulah sekilas untuk Irfan Hakim. Besok ketemu kita ngomong Ramzi, besok lagi kita ngomong Gilang. Iya. Kita bahas host-host Iya. Aksi. Siapa aja? Ramzi, Gilang, Irfan Hakim, satu lagi? Lady Rara. Lady Rara. Lady Rara siapa? Kayak saya tadi Lida Rara. Siapa sih Lady? Gue nggak tahu lagi. Penyanyi Lida dangdut. Oh Lida, Iya. juara. Bagus, suaranya bagus. Oh. Terus, nah dia udah bagus banget jadi presenter tuh, maksudnya. Iya. Memang orang, nah itu bakat Lang. Dia penyanyi. Tapi akhirnya jadi presenter. karena memang bisa. Karena ada beberapa yang dicoba, Nggak bisa. nggak bisa Lang. Benar. Bakat itu, padahal dia latihan terus loh. Latihan Latihan nyanyi. MC maksudnya. Ini dia Lady Rara. Lida Rara. Oh Lidanya di depan ya? Lady. Enggak. Ini nama ininya. Tuh nama itu Lady Rara. Nama itu ya. Oh. Nama panggungnya. Nama panggungnya Lady Rara. Lady Rara. Iya. Iya. Ini What? tuh kayak Jakarta 48 nggak bisa lepas. Iya, gue kira lidahnya tuh di belakang. Kan biasanya juga kalau Jakarta di Rara belakang. Lida gitu ya. Heeh. Iya dulu namanya. Siapa idol? Iya. Dulu Rara Lida lah disebutnya gitu. Dia lu main PD nggak usah Cing ya? Hah? Lu main PD dia. Bagus tadi dia, bagus emang. Ya. Gue kan yang pas ditawarin stand up terus kan gue dikasih lihat video David tahun lalu kan. Hostnya tuh ada lu, ada Gilang, Ya Irfan Ramzi. Irfan juga sama Iya. cewek satu. Lupa Ya Lady siapa. Rara. Tahun lalu juga Lady Rara ya. Lesti Cing. Nah, Iya. terus gue kan 4 tuh. 4 tapi hostnya bang. Hah? Nggak 5, 4. 5 dong. 5 ya? Kalau ada ceweknya berarti 5. Enggak, yang gue lihat yang lucu lu diem. Kayak mama tuh. Yang lain pada ngomong, lu diem. Kayak lagi bengong ada mana, kenapa lu bang? Emang gue diem Ngantuk aja kalau di kayaknya situ. tuh. Hah? Gue sama Gilang bagian, ya betul. Betul sekali apa yang dikatakan Irfan, tinggal gitu. Gue liat kok Bang Abdul diem aja nih, Abang lupa dia diem aja. 4 Lang, 5 orang Lang. 5 ya? Ngomongnya gimana coba? Iya sih. Oh, ya. 5 orang banyak. Mulai jam 2 ya itu ya? Jam 2. Kalau yang acara sahur? Selesai jam 5:10 lah. 5:10. Oh, iya. Abis subuh masih ada penjurian yang ya 5:10 Ya, dikit paling ya. ini. Pesertanya cuma 4 tuh. 4 jam. Hah? Sehari 4? Oh. Sama lah kayak Suca juga satu grup kan 4. Iya sih. Kalau itu lu makannya kapan? Jam berapa? Nah, Di gua break? Sela-sela? Enggak, gue makan tuh sebelum berangkat Lang. Sampai sana gue udah nggak makan. Oh, makan di sini di rumah? Makan di rumah atau pas sampai gue langsung makan jam 1. Abis itu nggak makan lagi? Nggak makan lagi. Minum-minum aja paling? Iya, ya minum. Di break, sela-sela break. Minum. Iya. Oh, nggak makan lagi. Jadi otomatis gue ini intermittent dengan sendirinya tuh. Iya. Karena berhenti jam 2, makan lagi nanti jam buka puasa. Buka puasa jam 6. Berarti 16 jam ya? 16 jam. Iya. Intermittent dengan sendirinya. Itu. Emang nggak lapar lagi ya? Udah aja ya? Makan jam itu udah? Kayaknya gue dari dulu begitu dah, sahur tuh. Tapi dekat-dekat situ ya masih makan buah lah, dekat-dekat apa? Dekat-dekat Subuh. imsak, Iya, dekat imsak. makan buah. Durian katanya. Hah? Durian, buahnya. Bukan durian. Makan buah ya durian lah. Menuju sahur. Siapa tahu. Ya. Puasa pertama lo sebagai suami ya, Lang? Wis, benar. Aduh banyak banget sih. Banyak banget ya nggak sih. Oh HDT, Cing wawancara Bang Rahman dong Cing, tuh 10.000. Bawa ada di grup juga bawa nih. Masuk. Katanya mau diiniin, minimalnya mau dinaikin, jangan 10.000. Iya. 10.000. 10.000 ya justru ya? Ibu, Biar ada nggak- yang goceng. Kemarin ada yang goceng Ya ya? ada yang ada yang 1.000, Ada 1.000 kasih. ada yang 1.000. Oh, kita bacain dulu deh. Kalau lama kayak yang kemarin belum dibacain. Ya udah deh, bacain dulu Ya, deh. bacain dulu Ya deh. deh, boleh deh. David Nurbianto tadi. Ada Celorot. Lorot. Celorot Cing, saya mau nikah. Kenapa ngomong ke lu Yang mana Bang? sih? Ya udah Gi. Kenapa bilang ke lu ya? Tahu nggak apa? Oh, karena lu sambutan kocak kali. Oh ya mungkin. Soundman. Delegasi Soundman 10.000, bener banget. Kalau lagi break kadang suka pada lupa mute clip on terus kedengeran deh info-info A1 dari talent. Nah ini kita mau ngomongin. Sama Juju. Ya kan ngomongin TV kan? Iya berarti udah lama banget ya. Kita nggak bacain ya. Lah, kan Juju ini kita. Itu kan langsung tayang, Cing. Tapi langsung tayang. Ya tapi kemarin kan udah siapa? Iya 2 minggu lah, udah lama lah. Iya 2 minggu. Ya 2 minggu lah. 11 Maret. Hah? 11 Maret. Iya, 11 Maret. 2 Iya, minggu iya. lalu ya. Iya. Sekarang Iya, 26. Ya. Marus.
25.000 reguler chop on gue. Jadi karena Dan juga karena ada judul close. Chop on apa sih? chip in. Oh, astaga. Enggak, dia ini typo kali. I sama U tuh sebelah. Iya, chip in Chip in maksudnya. maksudnya. Tapi Reguler chip in. Tuh. Chop on. sampingnya soalnya dari ide. Dari der 50.000 my routine chip in for the weekend. Nah, kalau dia mah copy paste nih Pak Wicak, jadi nggak salah. Adi. Seperti biasa nyawer yang seperti biasa. Berarti udah lama jarang update Saweria. Udah berapa gepok nih Ramadan ada live kayak tahun lalu nggak? Ada. Minggu depan. Minggu Tanggal depan. 3 April. Tanggal 3 April. Ini kita ada nambah nggak sih? Belum ya? Belum. Belum nama-nama. Belum. Kita lama banget sih nggak minta-minta. Iya ya. Heeh. Kurang minta-minta kita. Iya, kita kurang minta-mintanya nih. Ayolah diinin supaya nambah gepokannya. Bon, nggak dari mana-mana Cing, cuman baru ada rezeki lebih baru kali ini nonton Hoi nyari bagian Baca. Saweria dulu ternyata. Sesenang itu dibacain. Yoi. Karena kita juga udah jarang baca Jarang bang, suka bacain. lupa. Jadi Betul. orang jadi nggak dibacain gitu. Iya. Alfirmanu 10.000 nanya Cing, apakah makanan yang kita makan itu rezeki? Di saat rezeki terbesar adalah kesehatan dan 90% penyakit berasal dari apa yang kita makan. Nah, waktu Iya kita dong. ngomongin rezeki. Rezeki dong. Makan rezeki juga. Rezeki. Apa katanya yang udah pasti rezeki kita apa yang sudah ditelan oleh mulut badan kita masuk ke badan kita itulah rezeki kita. Oh. Kalau masih ada di luar tuh belum Rezeki. belum rezeki. Karena masih mungkin diambil orang gitu. Oh. Jadi begitu udah masuk itulah rezeki. Pakaian yang lo pakai sekarang itulah rezeki lo. Iya, yang iya. ada di lemari lo tuh belum tentu itu jadi rezeki lo lagi sekarang. Kan udah gue beli. Iya, bisa aja dari rezeki Rahman karena lokasi. Oh, Atau iya. karena Bener, Debbie nggak seneng nih pakai uang ini diumpetin Iya, sama iya, Debbie. Ada tuh pakaian gue yang diumpetin sama ini gue. Karena Dia gak demen kayaknya dipakai mulu. kan kata lu biasa yang beliin bini lu juga. Iya tapi kalau dipakai terus udah. Oh, lu pakai ini terus ya, lu dipakai itu terus. akhirnya diumpetin sama dia. Baju hard rock ya? Tapi kan lu baju hard rock semua Gue banyak. kemarin ke Hard Rock lang. Hard Rock Jakarta? Iya. Abis lang. Tapi bener mau tutup. Mau tutup. 31 Maret. Oh. 31 Maret ini. Habis kaosnya? Kaosnya habis sudah. Yang aduh ada lagi. Kembalikan Arum di channel Kulidel. Delegasi grup WA so asik. Arum siapa? Harum ada ponakan gue. Oh, pernah ikutan. Emaknya buka warteg di sini. Di mana? Dekat sini. Dekat ke sini. Oh. Itu. Cakep dia. Iya, iya. Itu tapi tadi habis sih Habis. kaos. Sama sekali nggak ada. Ada. Ukurannya nggak ada. Ukurannya nggak ada. Tinggal double X. Triple Triple XL. XL. Gue gede banget. Triple XL. Beli aja terus dikecilin. Eh, Iya lu ituin lu tukang jahit. L, M, S. XL masih ada beberapa tapi gue nggak suka. Desainnya. Gitu. Gue cari. Yang hitam udah habis semua. Emang lu Hard Rock Jakarta belum punya? Ternyata belum lang. Oh. Ternyata pas Jadi lu gue. Hard Rock mana-mana udah ada. Pas gue liat, kok nggak ada Hard Rock Jakarta. Gitu. Yang klasiknya itu loh lang. Kalau Tahu, yang tahu, gambar-gambar misalnya lagi Imlek terus ada item khusus tuh edisi Iya. khusus Imlek. Gue ada tuh beberapa. Yang Tapi bener-bener tulisan Hard Rock Cafe aja kan? Jakarta nggak ada. Di Shopee ada kali bang 65.000 paling. 50.000. Banyak sih emang. hard work aja ada. Hard Work ada. Hard work ada. Iya. Mana tadi? Juju tapi bukan Junaidi. Jujur tapi bukan Junaidi. Bismillah semoga rezekinya Pak Wicak. Rezeki kaya Pak Wicak. Oh rezeki kayak Pak Wicak biar bisa rutin chip in. Amin. Tapi yang jaga di hard work delegasi. Yang Dia jaga jadi souvenirnya. dia nonton iya gue baru inget. Dia ngomong Iya dia jadi tahu gue ini apa? punya hard rock banyak gitu. Karena dia sering nonton YouTube. Terus? Termasuk delegasi dia bilang gitu. Oh Kok disimpenin ukuran? ada sih satu disimpenin sama dia. Terus? Tapi yang putih. Oh, tapi desainnya yang klasik itu. Iya. Ya tapi gue beli juga ya deh. Ya udah di one take aja. Ya antek lagi. Kalau salah tinggal tag tuh. Wah, Wah. one take. Iya dong. Terus dia kerja di mana bang kalau itu tutup? Nah dia mau pindah kemana nih? Belum tahu nih. Jadi peraturannya kalau pindah lang harus ditutup lang si hard rock itu. Jadi tutup udah perusahaannya gitu. Gimana? Yang gue baca ya. Kalau pindah apanya? Pindah tempat. Ya. Ya harus ditutup. Perusahaannya ditutup gitu. Masa gitu sih ya? Kayak dari pindah dari Sarina, Sarina ke PP. kan sebelum itu ada kan di FX ya. Hard Rock ya dulu ya pindah ya. Di IX apa FX gitu.
Pokoknya pindah itu deh. Itu ditutup dulu Lang. Perusahaannya Secara perusahaannya ditutup dulu, ntar buka lagi katanya gitu. baru buka open recruitment lagi. Iya. Oh jadi karyawannya nggak tetap? Iya, maksudnya kalau Maksudnya nggak tetap dia lagi gitu, Iya. harus apply lagi. Iya. Gua baca di mana ya? Oh, jadi dia juga belum tahu tuh mau pindah kemana. Belum tahu mau pindah kemana gitu. Oh. Tapi banyak kan emang hard rock, terutama pas kemarin pandemi banyak. Seoul tutup. Tapi kayaknya juga yang di Bali juga nggak terlalu rame deh bang udah. Iya. Gue terakhir ke Bali kapan ya? Yang hard rock Balinya gitu. Kesana juga apa ya? Kurang ininya Lang. Apa namanya? Itemnya tuh kurang-kurang. Tapi di bandara dibuka sekarang. Bukan cuma jualan katanya, kafenya pun ada. Di bandara? Bandara kan ada hard rock shop. Ya kan ada. Bandara Bali ada. Emang Lu ada? orang Bali bukan sih? Emang ada? Ya? Ada. Coba lihat di Bandara Balinya ada hard rock cafe. Souvenirnya? Hard rock shop namanya. Oh, Hard rock shop Bali. Bandara Bali. hard rock shop. Bandara. Nah yang di Bali itu kan ada hard rock hotelnya juga kan? Ada hard rock hotelnya. Iya. Bandara. Gimana kalau habis lebaran hard rock cafe ngundang kita ke Bali? Nah. Iya nggak? Iya. Sekalian nama White Rock. Tuh. Sekalian nama White Rock. Hard kan? rock cafe Bali Airport Rock Shop Oh iya ada. 2022 ya. 2022. Iya. Jadi kita ke Bali sekalian syuting di Hard Rock, sekalian syuting di White, Rock. Pokoknya yang rock dah. Sekalian kuliner bisa syuting juga. Bisa. Tuh banyak. Pakai rok. Udah tinggal tunggu yang sponsorin. Kan denger Lebaran. nggak? Tapi nggak pakai rock. Tapi pakai Ya. hard nggak? Kalau nggak pakai rock, pakai hard nggak nih? Oke, lanjut lagi Saweria. Peter Pangestu. Peter Pangestu kalau bahas soal percabangan atau pilihan takdir bisa ditonton cing seriesnya Loki. Oh iya ada. Loki siapa sih? Loki. Loki siapa sih? Loki Loki. adiknya Thor. Iya kan ada seriesnya yang di Disney tuh. Oh. Yang dia ketemu sama si, aduh siapa lupa gue namanya tuh. Nonton di Ondo. Nah itu gue juga nonton sih, cuma gue agak lupa tuh. Dia itu ngasih tahu tuh jelasin soal multiverse tuh gimana. Yang cowok dong, yang kulit hitam. Doctor Strange. Bukan. Loki yang series Loki yang pas dia terakhir-terakhir itu ketemu yang kulit hitam itu loh. Siapa sih namanya? Dia muncul lagi di film apa gitu, ada lagi emang. Spider-Man. Yang multiverse. Spider-Man bukan sih? Bisa terbang itu kan? Yang multiverse kemarin terakhir apa sih? Yang ada Spider-Man. Loki juga kan? Iya. Loki keluar juga kan? Aduh, Aduh, ganggu aja nih. Maret nih 10.000 cing, kenapa tukang bubur pagi rata-rata bulan Ramadan cuti jualan daripada ganti jam dagang? Apa takut kalah sama biji salak? Kayaknya memang makanan-makanan yang biasa dimakan di hari-hari selain puasa jadi kurang laku emang ya. Makanan yang dimakan? Pagi-pagi bubur gitu ya. Pagi bubur. Oh iya. Uduk. Kalau mau dia pindah malam juga susah, orang tetap enggak. Nggak. Atau buka sahur juga enggak, orang beli sahur bubur. Iya, kurang emang. Iya, kalau sahur sepuh mungkin. Udah tua. Ya udah sahur. Sepuh lagi sahur. Iya. Sepuh sahur. Sepuh sahur ya. Tapi pada Arko itu memang selalu pengetahuan gue selalu selama bulan puasa dia Tutup. libur 40 hari. 30 hari bulan puasa apa 10 hari setelahnya. Lebaran ya, setelah lebaran tuh. Setelah lebaran ya. Oh. Selalu melakukan Tutup itu. tuh ya, pulang kampung dia. Pulang kampung. Fokus ibadah katanya. Iya. Terus gaji. Dia gaji tahunan. Gaji apa? Gaji karyawannya Tahunan. Dia langsung dikasih seabrek setahun Jual. gitu. Pada saat itu. Oh gitu. Iya, cuman kehidupan sehari-hari ditanggung. Oh. Selama dia di sini nih, Ya. kehidupan sehari-harinya ditanggung Ya. gitu. Karena semuanya yang dari kampung semua tuh ya. Iya, Orang dari kampung. orang-orang kampung semua dan pada mau juga. Oh, Yang penting gajinya gua hidup sini. tahunan. Jadi tahun dapat brok kalau Iya. gede gitu. Pada mau ternyata. Tapi berarti harus ngelola sendiri ya, per bulannya berapa Siapanya? si orangnya kan dapat gaji tahunan. Iya kan sehari-harinya dia ditanggung di sini, makan, tidur, rokok, kuota katanya, semuanya ditanggung lah. Jadi nggak keluar lagi ya? Nggak keluar apa-apa lagi kalau itu. Gokil Pak Gokil Darko. emang Pak Darko. Bisa begitu ya? Gimana dia ngatur awalnya gitu, ngatur manajemen keuangannya? Bisa ya maksudnya. Kan lebih baik dicicil per bulan kita biar kita juga nggak terlalu berat ya rasanya ya. Ya cuma emang begitulah ininya. Iya. Tata cara masing-masing daerah berbeda-beda. Iya. Kalau
rumah makan Padang bagi hasil lah. Sama karyawannya kan? Sama karyawannya. Maksudnya Iya. yang punya ini ntar yang pengelola dapat berapa puluh persen. Iya, itu katanya yang bener ya? Iya. Restoran Padang yang bener tuh sama karyawannya semua bagi hasil. Bagi hasil. Iya. Iya. Jadi akan saling negor nih kalau lo banyak makan. Bener. Makan bebas katanya kalau rumah makan Padang itu. Iya, ngambil sendiri ya? Ngambil sendiri segala macam. Cuma ya lo semakin banyak lo makanin, lo akan semakin dikit dapat gaji. Bagian, iya. Iya, itu yang pas. Makanya kebanyakan rumah makan tuh ada yang cuma bisa cash. Ya kan? Iya. Karena ntar di akhir hari kadang-kadang langsung bagi-bagi. Bagi-bagi, ya betul Itu tuh. Iya katanya gitu, gue juga baru tahu tuh. Bagi hasil. Ya. Kayak di Surya gitu katanya. Surya Ben Hill. Tinggal di Ben Hill Surya dulu banyak lah. Oh Surya banyak Surya dulu. banyak tuh. Di Saputra. enggak, Insomnia. Tenggelam. Surya Surya. tenggelam. 16. Ada Surya. juga ya. Surya apa lagi ya? Astrea Surya. Surya X. Surya X. Di Jatinegara ada juga tuh Surya. Oh. Kenapa yang tinggal Ben Hill ya? Apa Ben Hill awal ya? Mungkin dia karena itu bagi hasil itu udah nggak fit sama zamannya kali. Iya. Jadi orang yang kerja juga pengennya dapat bulanan Gajian, kayak iya. segala macem, jadi sulit lagi gitu. Kayak yang lain-lain kayaknya udah gaji udah bulanan lah. Iya. Sederhana pagi sore. Iya kalau yang gitu mah udah. Iya. Kayaknya yang otentik yang masih. Iya. Dan pekerjaannya udah bukan orang Padang lagi. Benar. Kayak yang sederhana. Surya masih Padang semua kayaknya. Surya Ben Hill. Waktu itu ke Putra Minang ngobrol bahasa Sunda. Padahal dia Putra Minang. Putra Minang restorannya. Iya. Tapi Putra Mungkin dia anaknya Putri. Putri. Iya. Putranya Putri. Gundala Putra Putri. Benernya ada dua. Putra Petir atau Putra Putri. Di ini. Mix double. Delegasi soundman. Saya siap nih Cing kalau butuh yang ahli buat nge-sound. Yang siap banyak. Yang digantiin yang nggak siap. Iya. Kita kalau ada PSA lagi. Udah tayang ya? Udah tayang ya? Kok bisa? Di TV udah tayang belum? Udah. Di TV ya? udah tayang. Udah tayang di TV. Udah kayak. Di semua TV. Pak TV. Hah? Oh iya, belum lihat gue nih. Gimana nungguinnya ya? Pas sahur apa pas buka? Pas buka. Pas buka? Pas Iya. buka. Setiap hari sih. Iya. Ya nggak apa-apa lah. Jadi kalau ada yang mau bikin iklan layanan masyarakat silakan. PSA. Kita udah Public bisa Service Announcement. Minggu langsung bisa jadi. Keren, kita di sini scriptwriter ada. Ya. Budget nggak usah dipikirin lah. Aduh. Oke, Peter Pangestu. Kalau Enggak di Tiara Sani. udah tadi ya? Pembahasan soal rezeki dan pilihan hidup seru, durasi makin panjang, pembahasan makin seru, sukses buat semuanya. Wah, terima Apa kasih. sih pilihan hidup? Itu yang kita Mau Juju ya? sama Juju atau yang pas reguler? Yang soal rezeki waktu itu. Gimana? Ada yang Malik dan Imam semua udah disiapin rezeki itu, yang penting tinggal ngambil. Ada yang berpendapat harus bergerak untuk dapat rezeki. Iya, gitu-gitu. Iya. Terus pilihan hidup, kalau milih ini ntar kemana cabangnya? Ya, cabangnya ya. Cing Ho dan Kahi, ucapin ultah dong istri saya Mega Mutiari yang ke-29 pada 26 Maret. Hari ini. Sehat-sehat buat semua tim Hohi, makasih ya. Oke. Kepada Mega Mutiari, istri dari Uluan 20, selamat ulang tahun yang ke-29. Semoga selalu bahagia, sehat, dimudahkan rezekinya dan jalan hidupnya. Rezeki dan jalan hidup. Tahun depan bisa yang 30. Iya. Oke. Main rutin chop on lagi tuh. Emang sengaja dia chop on. Man, gerakin man. Guys. Terus nih, lu gak kesini nih. Cing Abdel dan Bang Gilang seminggu ini sedang nonton film series apa? Terus bawah. Rekomendasiin dong yang bagus. Gue baru selesai Katarsis di video.com, ada Pevita dan Gue Revaldo. Netflix doang sih gue. Itu lumayan oke sih. The Glory udah. Ini lagi nonton Sri Asih tapi belum kelar. Baru udah. Apaan ya? Disney Hotstar. Sri Asih soalnya baru masuk ke Disney Hotstar. Ada Pevita, ada Revaldo lagi. Jadi gue nonton Pevita, Revaldo. Ya. Terus nonton apa ya? Netflix deh. Netflix Tunnel gue baru kelar.
Series. Series Indonesia. apa? Indonesia. Oh, Indonesia. Tapi Sadur dari Korea apa? Remake ya? Ya remake. Iya itu Doni Alamsyah. Revalo juga kan, Revalo juga ya? Bukan Doni Alamsyah, Oh, Doni. Diki Divi. Doni Salmanan. Doni Oh, Salmanan. Itu dong. Gue udah jarang gue nonton gue. Udah nggak ada nonton lagi bang? Belum. Bentar ya, gue lihat ya. Terakhir apaan ya? Kayak gue sering nonton. Gue gampang banget lupa lang sekarang. Lang kenapa ya? Enggak, Lang, karena ya? kita kebanyakan nonton bang. Nah mungkin ya. Itu kalau menurut gua sih. Habis series selesai nonton series baru, nonton Karena- film baru ini lupa Kan akhirnya. Udah gitu nih. Saking gampangnya banyak pilihan. Hah? Berarti kalau 10 menit, kayaknya belum seru nih. Cari yang lain dulu. Gue gitu lah. Oh. Jadi continue watching gue tuh banyak banget Oh, lah. gitu. Atau kalau gitu gua nggak pernah gua kayak gitu. Jadi belum selesai pindah. Pindah. Kalau lama tuh gue ganti lah. Maksudnya konfliknya tuh belum tahu. Itu lama tuh. iya. 10 menit belum ada konflik. Gue ganti dah gitu. Tapi kan banyak bang film yang gitu, yang lama banget di awal maksudnya. Belum ada konflik apa-apa di awalnya. Iya itu gue jarang nonton kalau kayak Iya berarti gitu. lu langsung ganti pasti. Iya, continue Kalau di watching bioskop terus. gimana? Ya terpaksa. Ganti. Tapi jarang lang kalau yang di bioskop kayaknya lang. Maksud sih? Jarang yang ininya lama Konfliknya. konfliknya lama. Kalau yang di OTT gini Suka lama ya? suka lama ininya. Kalau yang di bioskop kayaknya pembukaannya juga udah konflik di depannya. Iya, gitu. kadang-kadang gitu. Kota bagus banget tuh. Iya, udah tayang. Udah gitu kalau di bioskop karena sebelumnya biasanya ada resensinya. Jadi gue udah masuk ke dalam udah tahu nih konfliknya tentang ini gitu. Wah kan kalau di Netflix ada juga bang, sinopsis. Apanya? Sinopsis. Iya, tapi kan Panjang, lama. ya pokoknya gitu deh. Bingung gue Kayak John Wick 4 lagi tayang nih, John Wick 4. Tapi yang 3 gue juga belum selesai, belum nonton sih. Baru sampai 2. 3 tuh yang ada Yayan Ruhian kan? Iya, yang endingnya dia jadi sayembara. Gue spoilerin tuh bang. Kalau yang anjingnya dibunuh, Pertama. lah gue udah lama banget berarti ya. Iya. Udah kayak nonton John Wick ya. Yang kedua kucingnya dibunuh. Gue keselnya lah. itu. Yang gitu lah kayak yang terakhir kita nonton apa lang? Nobody. Nobody. Iya. Yang kayaknya terlalu udah lukanya nih nggak mungkin sembuhnya cepat dan Iya, nggak iya. mungkin bisa berantem lagi gitu. Jadi gue suka males ilfil lah. Tapi film action begitu pasti bang. Ah, Jagoannya pasti kuat. ada yang ini yang masuk akal. Kayak Die Hard tuh. Kalau menurut gue kan nggak masuk akal. Iya. Dia lukanya terlalu lalu gitu. John McClane. John McClane. John McClane. Cuman karena namanya Die Hard memang susah mati. Iya, benar, jadi benar. oke dah. Iya, si siapa? Bruce Willis. Bruce Willis. Gue baru liat kemarin di Twitter ada video Bruce Willis ulang tahun. Tua banget bang. Udah lama nggak kelihatan kan? Terus dia lagi ulang tahun ngerayain. Ada gue. Jeep Willis kali loh, udah tua. Bruce Willis ya udah tua. Iya udah. Sting kaki terus banget. Sting. apa tuh drummernya Genesis? Vokalisnya? Phil Phil Collins. Phil Collins juga udah. Udah tua banget. Kakek banget iya, gitu. udah kakek banget. Gitu. Robert De Niro udah kakek banget. Iya. Iya. Legend. Orang-orang legend. Si Sting masih konser tuh. Sting masih konser Gue ngeliat Kang Ronald nonton di Malaysia. di Malaysia. Iya, Sting. Gile ya. Fikri delegasi tukang ikat. Hah? Tukang ikat. Tukang ikat. Ikatan keluarga. Cing dan Kak minta sekali lagi minta ucapan selamat sempro buat Erika Margana Putri, semoga lancarkan nyusun skripsinya. Makasih Cing dan Kak. Sempro apa sih? Seminar yang Profesi. sebelum sidang skripsi loh suka ada profesi. Oh. sempronya. Hah? Oh, profesi. profesi. Yakin lagi ngomongnya? Iya. Seminar. Proposal. Jadi sidang dulu sebelum jadi sidang Dia- bab 1. Sidangin proposalnya nih. Iya bab 1 biasanya. Iya, Satu bab 2 apa ya? Nah, baru habis itu nyusun skripsi. Ya, semoga lancar Erika Margana. Margana. Margana Putri. Ya. Ya. Oke, berikutnya. Bastian. Cing, Abdel pas PPTJ Jakarta kayak nggak ngejatuhin map jadi kurang relate. Ini yang hurufnya hilang 1. Gue nggak jatuhin ya? Lupa. Iya mungkin. Iya kali ya. Iya kebalik doang, kebalik-balik aja. Oh iya, bolak-balik. Iya, iya. Ya ini baru itu. Gimik Gimik ya. Antara jatuh sama itu gitu. Harusnya jatuh sih ya. Jatuh Iya. tuh lebih ini setupnya ya. Iya, Dia ngerti karena- aja nih Prasetya nih. Karena kan lu bilang oh ini jatuh, jatuh hurufnya. nih, iya. Karena jatuh tadi sebelumnya. Sebelumnya karena jatuh mapnya. Iya, Iya. ya, harusnya itu dulu ya. Iya. Oke, Prasetya nanti di sambutan kocak berikutnya gue jatuhin Iya, aja iya. sekalian. Akan Ghazali.
Icong. Icon. 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 Udah tayang belum dia? Belum. Oh belum. Belum. Delegasi kakak adik. Jaya selalu Hohihi, semoga anak Kahihi bisa ultah juga di Myanmar. Kenapa mesti di Myanmar ya ultahnya lagi? Tapi begitu dia, ini kalau dia lahir, terus ada interview, ditanya privilege, gue jadinya aja di Thailand gitu, udah banget, udah internasional banget. Ya. Iya juga ya? Iya, gue jadi di Thailand, lahir di mana belum tahu kan ya? Iya belum. Lahirnya di mana? Tapi sudah cukup internasional ya? Udah cukup. Iya, bener juga. Adonan Thailand ya. Bener juga. Bener juga. Ya. Iya, biar kalau di foto ada tulisannya Born at RSPI. Emang ada ya? Ada di boxnya bang, di box rumah sakitnya. Ada balonnya ya? Ada tulisan di pinggirnya, Born at RSPI. Terus Jadi, langsung abis itu pakaian pilot yang gitu. photoshoot ya? Iya. Dia lagi gini. Iya, tarik gitu. Gini terus pakaian pilot. Iya, baju Tentara. Ada. Iya. Itu gimana sih? PNS, baju PNS ini. Maksudnya sampai dilipet-lipet gitu kasihan gak sih? Kan lagi tidur. Ya justru. Kasihan gak sih? Justru karena lagi Itu tidur. masih kecil banget ya, photoshootnya Iya. biasanya masih benar-benar kecil banget. Minggu, belum sebulan. Iya ya. Iya itu kan lagi tidur. Iya justru karena lagi tidur kalau gue. Bukannya kasihan gitu. Tekuk badan. Kan nggak ditekuk-tekuk juga lah. Iya sih, maksudnya tuh Diposein lah. diposein. Jadi seakan-akan beneran gitu. Maksudnya kan Iya, dia iya. belum bisa kan. Iya sih. Tuan lu diomelin. Iya. Itu fotografernya yang harus dianya yang harus nyari. Iya. Jangan anaknya yang disuruh. Alah, anaknya di Iya, ini iya. juga kali ya. Apa nama Apanya? jenis foto? Photoshoot bayi. Bukan, iya. Namanya foto shoot bayi. Baby photoshoot. Baby foto. Foto Kan with baby. Kalau hamil kan maternity. Maternity ya. Kalau baby itu apaan? namanya? Tuh. Baby foto. Nah itu kan, itu tuh yang paling kanan atas. Nah itu tuh. Hah? Newborn. Oh iya. Newborn. Tuh, itu kan nggak mungkin dong dia Begini sendiri. orang melek aja belum. Melek belum terus masa bisa dia begitu. Tapi emang kayak terganggu nggak sih si anak-anaknya? Kayaknya enggak deh. Kan masih natural lah gerakannya. Enggak, ternyata dia lagi gini. Iya. Atau Itu gini. kayak gitu tuh. Dah. Lucu sih tapi. Tapi kalau banyak. zaman dulu pasti diomelin sama Iya ya. sama emaknya udah anak belum melek udah dibawa pergi anak gitu ya. Iya, berarti kan dibawa keluar ya. Iya, kalau ayah ke studio ada kan yang orang datang ke rumah. Fotografer yang datang ya. Ada orang yang datang ke rumah. Beda harga. Dulu anaknya Adam ke sini nih. Wih, belum sebulan. Belum berapa 2 minggu kalau nggak salah. Anaknya siapa? Anaknya Adam ada anak gue di sinetron. Heeh. Tapi karena sering main jadi masih berhubungan lah gitu. Terus foto anaknya Heeh, di di sini. di studio ini? Di studio ini. Oh. Be pinjem ini dong katanya, pinjem studio Dia. buat apaan? Buat moto anak. Gue bilang kok anak lo yang dikasih lihat contoh-contoh yang kayak begini. Yang foto Ganis. Bukan. Dion. Aman. Yang motor gua. Nggak Yang mirip. mirip. Gak mirip. Tapi begitu udah gede dia lihat. Wah nggak mirip. Iya di newborn photoshoot. Newborn photoshoot ada-ada aja ya memang ya sekarang ya. Gitu ya. Terus istilah-istilahnya kayak 4 bulanan kan juga ada sekarang istilahnya tuh. 4 bulanan, siraman. Baby shower. Baby shower itu apa? 4 bulanan? 7 kalau nggak salah. Baby shower itu 7 bukan? Pakai nenek. 4 ya? Bukan 4 ya. Kalau 4 kan emang kalau di Selamat. Islam kan di ini kan. Ada yang Selamatannya. Iya. Maksudnya karena 4 bulan itu ditiupkan ruh. Ditiupkan ruh. Ditiupkan Tapi kalau ruh. 7 mah tradisi aja kan? 7 bulanan tuh apa 7 di bulanan, agama juga? Enggak, kalau Tradisi. yang agama kayaknya yang 4 Yang 4 bulanan kan? Lo berdoa di periode itulah gitu. Iya. Karena itu sedang ditiupkan ruh, Ruh. ditentukan jodoh, rezeki Oh saat itu ya. saat itu, terus global kehidupan lo selama di dunia tuh kayak gimana? Nah itu disediain Apanya? tulang, disediain tulang. Disediain yang pilihan-pilihan takdir itu lah kalau Oh menurut iya dia iya ya. iya iya. Nih lo jalannya begini, kalau lo kesini lo akan begini, Iya, lo begini iya, gitu. Nah itu udah ditetapkan di situ. Nah, baby shower tuh 7 kan? Coba mana tadi baby shower? Baby shower. Apa udah lahir bayinya? Enggak. Belum kan? 1-2 bulan. 7 bulan. Iya benar 1-2 bulan sebelum ibu melahirkan baby shower.
7 bulanan. Ini dari mana ya dia ya? Dari luar negeri kali ya? Ada lagi baby moon, tau nggak? Baby Imun. Belum ke luar negeri. Jadi kayak honeymoon. Jadi jalan-jalan waktu saat lagi hamil. Kayak itu akal-akalan ibunya aja deh yang lagi hamil deh. Biar Ya, pengen tapi kalau jalan-jalan. hamil memang kalau udah 4 bulan ke atas atau ini memang harus banyak gerak lah. Tuh, baby moon. Trimester kedua, berarti baby moon dikit lagi. Emang harus jalan-jalan, Lang. Iya ya. Tapi nggak harus keluar lo, jalan-jalan keluar rumah, jalan Jalan kaki ke gitu taman maksudnya juga kan. boleh, iya. Iya, iya. Jalan ngeliat apartemen sebelah bisa. Bisa Iya, jalan gitu. Dekat, terlalu dekat tapi itu. Iya. Itu apa menyocokkan posisi bayi katanya di tempat yang seharusnya. Oh. Jadi nanti pas sudah 9 posisinya tepat Iya. untuk melahirkan. Gua kan pantat duluan gua lahirnya. Palanya di dalam tetap. Berapa Tetep. lama pantatnya di luar? 3 tahun, umur 3 tahun baru palanya dikeluarin. Palanya keluarin. Iya, iya. Iya, gua kayak gitu kebalik gua. Iya, iya. Karena Susah dong. Ya iya, bahkan pantatnya yang keluar duluan gitu. Dulu mah kagak. Nggak diputer. Bisa kali ya, bisa-bisa dikeluar tuh pantat duluan. ya kan sasar baru ada pas YKS kalau nggak salah. Iya. Iya, gitu-gitu ya. Bentar nyapu. Oh, suling sakti dulu. Iya, iya. Ya banyak Lang, ininya Lang. Apa namanya? Ritual-ritual. Iya, Tinggal iya. lo pilih aja. Iya, iya. Sebenarnya. Kayaknya sih semuanya berguna kayaknya ya. Secara Iya, ini ada alasannya gitu kenapa harus jalan-jalan Mm-mm. gitu. Ngepel nunduk ya. Hah? Ngepel Ngep- pakai tangan. Ngepel ya karena nunduk posisi nungging tuh. Bener ya harus. Kok ngepel nun? Ngepelnya jangan gini pakai yang ginian, ngepel yang pakai di Oh, yang langsung yang ke bawah, Ke gitu. bawah, Karena biar? posisi nunggingnya itu biar pas melahirkan. pada melahirkan gitu. Oh, ya ya. Gitu. Jalan nyeker. Ya nanti pas hamil-hamil tua sering dikunjungi katanya sama bapaknya. Oh, iya iya iya. Dah. Dah. Ya, Dion, gimana nih? Dion? Dion. Kenapa Rahman? Kenapa Seneng Rahman? banget. Kenapa Rahman seneng banget nih Pak Dion? Emang ngomongnya dikunjungi. Iya, kalau dokter ngomongnya Iya, gitu ya. tolong dikunjungi lah Pak ini. Iya, iya. Dia tanya, Iya. biar tahu jalan Iya. keluarnya katanya. Kemarin pas awal-awal USG masih bulan-bulan pertama tuh kan ada obat yang bisa diminum bisa masuk lewat vagina, transvaginal. Nah dokter juga ngomong gitu. Nah tapi tergantung nih Pak, kalau dia bilang kalau bapaknya mau masuk duluan, bapak dulu baru obatnya gitu, jangan obatnya duluan baru bapak gitu. Gitu. Itu jokes ini yang kodian buat para Dokter ya? Maksudnya ke semua. Itu diajarin di semester 6 katanya, sekolah kedokteran. Iya, ada jokes kodian untuk Iya. ibu hamil atau Ya ibu untuk Pak Sutri baru. Kok kalau gue dikunjungi ngomongnya. Iya. Ya dikunjungi lah sekali-sekali kata gitu. Jangan terlalu sering juga. Kalau muda Siapa tuh telepon bunyi? minta dikunjungi kayak gitu. Ya terus kalau orang yang gak ngerti gimana? Hah? Kunjung kan kita udah serumah dong. Iya. Nah maksudnya kalau bapak mau datang gimana dok? Tapi terus aja nggak ngerti gimana dok maksudnya? Gitu terus ntar gue kalau dokter itu gue gitu. Maksudnya kunjungin gimana dok? Kan Maksudnya serumah. Saya duluan maksudnya gimana kalau Iya maksudnya ini. Maksudnya saya minum obat duluan baru kasih ke ini gitu. Iya, bukan. Bukan. Maksudnya Bapak ya ngerti, masa nggak ngerti? Dokternya masuk, goblok. Nggak ngerti Bapak. Bisa ya kalau kita gitu terus dokternya sebel kan? Sebel lah. Lama-lama dokternya Ya. Pak Wicaks, Dari reader, chip in 50.000. For the weekend. Yes. Walter Soprano. Wis. Gara-gara nonton Kuliho langsung berangkat makan siang ke White Rock. Wis. Mana buktinya? Walter Soprano. Mana buktinya? Kalau ada harusnya tag ke Instagram Hoi dong. Sorry Cingka, setelah sekian episode baru bisa nyawer. Semoga rutin ke depannya. Masih ada aja orang yang Calo baru Venus. nyawer ya. Iya. Minta maaf terus lagi. Delegasi WA, Dion out, Rahmano gaji naik. Kenapa nih? Kenapa tiba-tiba ada Dion out, Rahmano naik gaji? Loker Boy Delta yang tadi ya? Yang tadi. Beda. Beda. 200.000 menyambut bulan suci. Mohon maaf lahir batin. Semoga teman-teman yang berpuasa diberikan kelancaran. Amin. Iya. Adi Ariandi. Selamat menunaikan ibadah saum Ramadan. Untuk Cing Abdul Gibas Kurusin Batue, Hoi nggak ada yang spesial di Ramadan. Ada dong. Kan kita live minggu depan. Akan ada kejutan juga, Cing. Wis, kejutan. Hah?
Akan ada kejutan yang baru direncanakan Pikir tadi. oleh tim kreatif. Ada gitu. Nanti Bang, mau ada sesuatu Bang di sini. Nah, masa gua nggak tahu? Oh iya, nanti makanya diceritain, jangan sekarang. Tahu yang bilang sama seseorang. Jangan sekarang. Oh iya. Oke. Kalau Tahu. sekarang kan kerekam jadi nggak kaget, Iya, nggak ada iya, kejutan. Iya. Surprise dari Harvey. Astagfirullah, bener itu. Aduh, itu masih lucu aja ya. Iya. Wih, surprise. Kue dari siapa tuh? Dari Harvey. Pengen banget kesebut Arvesnya gitu, bahwa dia beli di tempat yang mahal gitu. Kacau. Itu lah, gue beli itu lah. Iya. Oh. Pengen banget dipuji beli kok. Iya. Orang mendadak juga Iya. itu baru minta Debbie paginya kan. 12 malam. Jam 12 malam ya? Makasih udah nemenin ngerjain sekolah tugas Cing. Ya Allah. Delegasi Seoul, Korea. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon doanya sekolah S3 semoga lancar. Woi, mantap. Semoga lancar. Kadang-kadang masih suka ini deh. Maksudnya Bisa. ada orang S3 terus dengerin kita tuh ngapain gitu. Ya biarin aja lah Bang, hiburan. Justru anak-anak tidak S3 ini bisa menghibur aku. Iya. Maksudnya Ya kan udah. dia S3 dokter gitu kan. Ya emang dokter gak butuh hiburan. Ya Cok, kalau gitu menurut lo mahasiswa S3 cocoknya apa hiburannya? Kalau bukan nonton kayak gini. Minang kocak. Yang parah nih. Wah, parah nih. Ganjel toh itu yang di TikTok. Iya. Ya nggak apa-apa lah dia nonton ini lah. Maksudnya kita masih bisa dinikmati oleh Berbagai kalangan. Berbagai memang. kalangan. Apalagi dia kan kuliah di luar negeri. Iya. Biar mengobati rindu kali. Benar. Terhadap Indonesia. Iya. Pak Wicaks lagi rutin chip in. Ini udah Senin lagi ya? Iya. Dian, marhaban ya Ramadan, ceritakan ajakan batal puasa yang seru-seru dong, 25.000. Jarang batal gua. Lo jarang batal ya, Rang? Jarang. Nggak ngeliat orang makan biasa aja. Iya, sama. Ngeliat menu nggak ada ini. Cuman gue dulu Ngerokok lu ya? Ngerokok? Tapi dulu, maksudnya gue SMA kayaknya. Iya. SMA kuliah lah gitu. Yang kayaknya kalau bisa ngerokok di depan orang puasa, ngerasa keren gitu, gila ya. Ngerokok depan orang puasa? Kacau ya, gue mati langsung neraka gitu. Saat itu kalau mati. Untung nggak langsung Allah. mati ya. Terima kasih ya Allah, gue masih diberikan. Kesempatan. Iya, untuk kadang-kadang berubah. emang bener itu lagunya Ebit. Apa? Mungkin alam mulai bosan. Ebit Beat E? Bukan. Ebit GAD. Ebit GAD. Ada tuh Ebit B rapper ya? Rapper? Iya, Ebit- Bandung ya? Iya kalau nggak salah. Iya. Mungkin Mungkin alam alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Yang selalu bangga dan yang selalu salah dan bangga akan dosa-dosa. Mungkin oh iya ya. Emang udah dari dulu lah ada orang yang bangga sama dosa Oh, dan dipamerin depan orang-orang. depan orang-orang. Iya. Lu ngapain? Bimbo lagu salah. Oh, Bimbo lagu salah? Kan Ebit tadi. Gue denger bingung. Udah di Ebit Beat E lo. Ebit GAD, Ebit Beat search-nya Bimbo. Yon gimana Yon? Belum makan besar. Yon, kayaknya gara-gara lu nyuruh gerakin tangan, akhirnya otaknya nggak kepake. Tangan aja gerak. Iya. Otaknya suruh gerak karena otak akan memerintahkan Tangan. ke tangan. Gitu. Jadi Bimbo lagu salah lagi. Hasbi parfum 10.000. Ente keluyuran jauh banget Han sampai Singapura. Oh ini Sehan. Sehat. Kemarin. Dia nggak keluyuran dong. Dia nonton Harry Styles, dia Iya. ada tujuan. Ini Sehan langsung sebelahnya. Iya. Kalau hitung di kalkulator Ortax, kalau mau hitung gaji bersih, centang yang gross up, nanti akan muncul tunjangan pajak sesuai dengan PPh. Jadi THP-nya bersih. Nah ngerti gue gini-gini dah, bener. Ya. Pusing. Selamat berpuasa, semoga berkah Hanidu. Hanidu. Oke. The Rutin Reader, chip in. Awicaks. Rutin chip in for the weekend, Pak Awicaks. Awicaks bener nggak pernah Nggak absen. pernah nih. absen sama sekali. Gile Pak Awicaks nih bener-bener. Ya. Destiana, semangat puasa Cing dan Bang, 5.000. Terima kasih. Tapi kayaknya jangan deh diminimalin. Biarin aja ya. Karena kan ada orang-orang yang emang mampunya Iya, iya. 1.000. Iya, Bayangin dia mampunya 1.000, tapi tetap Tetap nyawer, Bang. nyawer. Harus kita hargai itu. Karena memang kita bersedekah tuh dalam kondisi lapang maupun sempit. Iya, Kalau lagi kita punya dikit ya tetap nyumbang dikit. iya. Kan lebih baik banyak tapi ikhlas daripada dikit tapi nggak ikhlas. Oh, iya. Iya kan? Iya. Emang iya. Bukan pilihan itu.
Kayak, nah gue baru lagi tuh lang, istiqomah lang. Nah, Istiqomah tuh ada orang yang bilang, kokom ya panggilannya. di Suca. Iya. Iya kan? Isti, ya ada juga teman Iya, gue iya. istiqomah panggilannya Isti. Istiqomah tuh ada yang bilang, biarin gue kecil, yang penting gue istiqomah. Rutin, gitu. iya. Ternyata konsep istiqomah tidak seperti itu, gue denger di mana ya? Jadi gimana? Lagi-lagi di Ngaji. Faiz kayaknya dia, ya. Ngaji filsafat. Ngaji filsafat itu. Istiqomah lo tetap tapi ada peningkatan gitu. Yang tetap tuh nyumbangnya. Tapi besarannya naik. yang naik. Lo jangan segitu-segitu aja. Tapi gitu. kalau emang nggak bisa, Ya nggak apa-apa. nggak apa-apa. Tapi kalau bisa. Kalau begitu lo ada pendapatan lebih gede, ini Iya. konsep nyumbang ya. iya. Ya naikin lah gitu. Kalau Iya. punya penghasilan 10 terus lo nyumbang satu begitu udah 20 masih tetap satu. Iya. Dia cuman istiqomahnya tidak Iya. istiqomah. Kayak gimana ya? Bukan itu pengertian istiqomah. Wah, Iya. Gitu. Iya. Harus ada peningkatan kualitas kata Iya, dia bilang iya. gitu. Walaupun naiknya juga dikit-dikit aja, Ya, tapi juga naik. dikit, tapi naik gitu. Oke. Tapi lo belum nonton ya? Belum. Buat pengantar tidur lah Nanti deh, berdua mau deh. Debbie bagaimana Iya. menjalani kehidupan yang slow. Wes. Slow lah ininya dang dia membuat hidup Iya, kayaknya iya. lebih. Nanti gue ini deh save-savein biar. Kadang di jalan sih enaknya. Nah, iya benar. Karena kan kalau di jalan tuh panjang perjalanan, minimal kan kalau di Jakarta ya setengah jam, 40 menit. Kan Iya. lumayan tuh buat dengerin Iya. audio doang. Oke lah kalau gitu udah semua ya. Terima kasih pada yang udah nonton. Ya, bukan belum dong. Kita belum ngomong apa-apa nih, udah Enggak, hampir kita ini sejam. temanya Saweria emang hari Oh ini. ya. Udah sejam. Udah sejam. Udah aman. Iya, ini seperti Hohi awal-awal. Iya. Sawerianya sejam di Saweria awal. sejam ya. Iya. Jadi yang mau Saweria tuh ada, silakan. Ya kita udah lama banget nih. Iya. Sekali lagi diingatkan 3 April live. Live. Jam Live. 8 ya. Jam 8 ya? Jam 8. Jam 8 malam. Jam 8 malam kita live. Dua-dua. Live. Ya. Yes. Ini dia iklannya. Nis bikin poster Nis. Iklan. Wes. Oh, bikin poster ya. Atau kita bikin promo sekarang nih langsung. Promo apa? Jangan lupa saksikan. Oh, video. Iya video. Boleh aja tuh. Oke ya. Dipotongin nanti ya. Iya. Oke, buat para delegasi jangan lupa tanggal 3 April jam 20 malam kita akan live Hohi. Yes. Di YouTube Abdel Ahrian. Siapkan apa? Saweriamu. Sawerianya. Karena Ya. itu awal bulan sudah gajian. Ah. Bisa zoom juga ya? Bisa zoom. Bisa zoom bareng. Bisa nggak, Yes. Yon? Belum di-install. Kita udah promo loh nih. Iya. Iya, maksudnya zoomnya. Iya. Masih seminggu bisa. Bisa nggak kita bisa bilang bisa dulu, Bang? Oke. Iya. Bisa ada zoom ya. Zoom bisa delegasi Zoom. dari manapun persiapkan kamera zoomnya kita Iya. bisa zoom bareng. Oke. Oke, sampai jumpa di 3 April 2023. Oke. Belum. Masih hangat nih, masih sangat hangat baru keluar nih. Oke, jadi kan kita mau ada FIFA World Cup U20, U20. di Indonesia ya. Iya. Di Indonesia. Yang kemarin sempat rame karena ada tim Israel yang lolos Ya. dan mau ke sini. Emang repotin ya Israel ya. Dari pemerintah pusat sebenarnya boleh aja ikut FIFA ya kalau nggak salah ya. Iya. Tapi ada gubernur udah ada 2 yang menantang. Yang pertama Wayan Koster Bali. Yang kedua Ganjar. Ya. Udah ngomong menentang karena nih kalau kata Pak Ganjar nih semangat dari Pak Karno dulu yang Palestina nih teman kita apa jadi walaupun ini Israelnya tim bola ya bukan ininya ya gitu. Ya, Nah harusnya nih ada drawing ya akhir bulan ini ya Ya di Bali. di Bali. Drawing tuh ini berarti ya Undian. penentuan grup dan lain-lain tapi batal Batal. karena Israel itu. Ya karena kisruh kemarin itu penolakan itu. Jadi gimana sih sebenarnya? Bisa-bisa cancel nih. Bisa-bisa cancel Piala Dunianya? Iya, karena gelombang penolakan Israel. Nah ini kita tahu Israel lolos baru-baru ini juga? Apa udah dari dulu? Udah lama. Nah itu sih Udah tahun lalu ya. yang saya bingung, emang belum tahu kalau Israel Iya. lolos. Iya. Ya mungkin si PSS ini Nggak, atau kan maksudnya saat kita mengajukan diri mau jadi tuan rumah, udah tahu dong Asia ini ada Israel nih yang bisa aja lolos Iya. dan masuk. Terus gimana sebagai tuan rumah? Kalau lu termasuk yang apa, Bang? Tidak setuju Israel kalau gue datang? termasuk yang ya kalau selama memang kita masih punya kata-kata di pembukaan kita bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa Iya. dan segala penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi ini, ya harusnya menolak. Menolak ya. Harus menolak. Israel.
Wih. Menolak Israel. Bukan karena dia Yahudinya, bukan karena dia ininya, Iya, bukan iya, ya. iya, Karena iya. dia mencaploknya tanah Palestina. Iya, iya. Ya, yang ya dari sisi bermacam-macam, dari sisi Palestina beda, dari sisi Israel beda, dari sisi pendukung-pendukungnya juga beda. Tapi kan masih dianggap ini adalah dia invasi, penjajah gitu, caplok negara orang. Kalau itunya masih belum dilepas ya harusnya memang ditolak. Ditolak ya. Walaupun ini hanya sepak bola gitu. Iya, kan artinya bentuk Tetep ya? pengakuan. Iya, iya. Oh, mengakui bahwa Israel nih ada negara Dan diterima. Asia. Iya, gitu. Kan bukan bolanya lah. Iya, iya benar. Bukan bolanya. Maksudnya lo dengan menerima tim ini, artinya lo mengakui negara itu gitu. Iya. Sedangkan kita membela mengakui bahwa negara itu adalah Palestina. Palestina. Gitu. Berarti kan FIFA pun mengakui kalau ini ada negara Israel. Iya. Iya, kalau iya FIFA. Kan ya. Iya. Ya tapi ya gimana ya? Tuan rumah terus gimana, masa nggak jadi? Israel nggak masuk nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti Israel marah dong, dia udah Marah. lolos Iya. kualifikasi, mungkin main Iya. bola atau nggak bisa main. Iya, iya. Kalau Indonesianya dibatalin bisa ya, mungkin ya. Jadi tuan rumah. Ya mungkin aja ditukar. Terlalu ini paling Tapi terlalu Mendadak. iya. Harusnya bulan apa sih? Bulan apa sih, Bang? Si ininya U20-nya? Piala Dunia U20? Piala Kan banyak yang bilang jangan sangkut pautkan Olahraga dengan politik. dengan politik. Ya, 20 Mei. iya, nggak jauh dari Lebaran. kayaknya emang nggak bisa lah, kita tidak menyangkut pautkan Iya. olahraga dengan politik. Kalau posisi kita seperti sekarang ya, Iya. ya harus tegas. Kalau nggak akhirnya kita terus Iya, nggak benar ngakuin dia di apa gitu. Kalau lo masih menerima delegasi negaranya gitu. Atau dia datang nggak pakai bendera Israel sebagai Komite. klub bola aja. Kayak Rusia ya. Iya. Sebagai apa ya? Kalau yang Rusia kan yang di Olimpiade kan, Masalah apa? Doping. doping. Gimana Ya. biar win-win ya? Atau gini, misalkan tetap di Indonesia tapi setiap ada pertandingan Israel di luar. Dua tempat. Israel misalnya main di Thailand gitu atau di Singapura. Mungkin itu bisa. Iya nggak sih? Itu bisa. Malaysia ya. Itu bisa gitu. Iya, atau Malaysia gitu. Malaysia emang sama Israel? Nolak juga ya? kali, Man. Ya Termasuk- Singapura lah, Thailand lah mungkin. Iya, Thailand atau Singapura. Jadi tiap ada pertandingan yang ada Israelnya dibikin di luar Indonesia gitu, Iya. misalkan. Kan budgeting lagi tapi. Tapi ya Kecuali bukan masalah budget mah. Emang kita Karang Taruna U20. Cuman permasalahannya lo bolak-balik dong. Si lawan Israelnya, enakan Israel. Israel kan tetap di Thailand misalnya. Ah. Ya lawannya habis dari Indonesia ke Thailand. ke Thailand habis lagi. Mahal ya? Ininya lah. Fisik segala macam. Israel nunggu aja ya? Iya, Israel nunggu latihan. Gimana Kalau ya? masalah biaya kan banyak di tiket.com kan banyak yang promo. Israel menang dulu lah kayaknya lolos grup. Gimana ya? Gimana coba ya? emang sulit lah. Makanya kan ada yang sampai se ekstrimnya itu adalah boykot Boykot Piala Dunia. Piala Dunia. Si Israel bisa bilang gue boykot ini atau pendukungnya akan boykot. Cuman permasalahannya kalau banyak yang dukung dia untuk ikut terus pada boykot, akhirnya bisa nggak jadi juga. Kayak Olimpiade kan beberapa ada tuh lang yang waktu di Berlin atau di mana gitu ya, diboykot sama Blok Timur. Demikian pula pada saat di daerah timur ininya diboykot sama Blok Barat. Ya nggak ikut aja Nggak udah ikut, gue iya, gitu. iya. Gue nggak mau gitu. Emang ya olahraga emang nggak ada yang bisa tapi dagang pada mau. Itu dia. Dagang mau pasti tetap. Iya, sekali lagi ini bukan masalah dia agamanya ya. Iya. Ini masalah dia sebagai negara gitu diakui Iya. atau enggak gitu. Dan ya ada di pembukaan UUD kita juga ya. Iya. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia Harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Iya. Norma-normanya. Iya. Iya, dilema juga nih, gimana nih? Nah, kayak yang kemarin tuh yang petinggi TikTok di Amerika. Iya. Lo di tag gak? Hearing kongres, Di mention gak di ini? lihat. Di Twitter apa di Instagram? Tapi banyak yang bilang Amerika tolol ya Iya. Kayak gitu dengan orang kayak gitu.
TikTok datang, terus dia tanyain gitu. Ini bisa akses wifi nggak? Apa Ah? sih? Dia nanyain yang Uyghur itu loh. Iya dia nanya yang soal TikTok nih bisa ngakses wifi nggak? Oh, Perangkat lain. Perangkat lain gitu-gitunya. iya. Tapi tenang sini jawabnya dia. Iya pede dia si CEO-nya. Gue cuma nonton dikit ya, belum Iya. lihat banyak fullnya. Kalau gue ngeliat yang potongan itu, yang ditanya gimana Apa? pendapat lo setuju atau enggak? Soal Soal Cina itu membantai Uyghur. Uyghur itu. Iya. Dia nggak mau jawab. Saya kesini lagi ngejelasin TikTok. Iya kata dia nggak ada gitu. hubungannya ya. Iya. Kayak Amerika nggak pernah nyaplok negara lain aja gitu. Iya dia suka merasa paling so Iya, so iya banget emang nih. super power. Iya. Coba lihat tadi yang berita FIFA gimana sih tadi terakhirnya? Di situ ada nggak? Ini kok lebar banget ya ininya? Biasanya kan agak padat tuh, jadi Iya. bacanya enak. Digedein man. Gerakin man otaknya man. Ini kepotong. Enggak ya, tapi terlalu lebar gitu ininya si Beritanya. websitenya. Iya, tumben banget nih. Sikap lo kan di Tumben. Kok tumben? Kayak biasanya enggak ya? biasanya enggak tapi sih. Landscape. Nih, sikap penolakan ini sangat disayangkan mengingat sudah ada komitmen dari semua pihak terkait Indonesia menjadi tuan rumah, termasuk Israel yang sudah seharusnya jadi bagian komitmen semua pihak. Terus ini bagi kami bisa lihat bahwa sebenarnya Gubernur Bali memberi government guarantee ketika sepakat dan setuju sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia. Jadi wajar kalau FIFA akhirnya melihat ini harus dibatalkan. Tuh. Sebelumnya si Wayne Koster udah kasih garansi ya. Kalau mau. Wayne Koster bukannya nolak juga? Jadi bagi kami bisa lihat bahwa sebenarnya iya harusnya dia Wayne Koster bisa gampang Iya. berhenti ya. Coba atas sedikit. lagi. Ya mungkin koordinasi FIFA, koordinasi ini ke PSSI berarti ya? Iya. PSSI ke Iya. ya ribut terus. Iya, ya belum PSSI. ada surat resmi tapi yang jelas drawing udah dibatalkan oleh FIFA. Aduh. Pesannya jelas bahwa dibatalin dari FIFA udah jelas. Karena ada penolakan Wayne Koster, jadi nggak bisa drawing di Bali. Tadinya mau drawing di Bali. Kita kalau nggak batal ban nih seluruh kegiatan bola. Kalau Kita batal. Ya, kita di internasional. ya di ban. Oh, Nggak apa-apa lah ya, berarti AFF nggak bisa ikut? nggak bisa. Ya suruh benahin sepak bola PSSI dulu. dulu ya. Kan di luar aja belum kelar kan. Iya. Iya, kayaknya emang suruh Penolakan benahin. juga banyak sih di domestik kita gitu. Iya, Ngapain sih bikin keriaan U20 internasional ya. gitu. Iya. Kalau yang ini aja belum. Belum kan tiup angin. Iya. Itu lebih rendah hukumannya dibanding yang 5 tahun ngapain? Kemarin itu kita. Si Kanjuruhan. 5 tahun. Kanjuran kan 3 tahun ya. Iya. Ini ada yang 5 tahun ngapain ya? Lupa. Iya. Beritanya apa kemarin? Pajak. Udah lupa. Lama nih ntar mikirnya nih. Iya. Kita ngomong pajak, kita ke ini aja deh. Dah ngomong-ngomong pajak. Oke. Apa? Ya cukai. Programnya nih. Banyak banget ya Lang. Sekarang ya Lang ya. Apa namanya yang flexing istri. Istri Iya. lo nggak usah flexing lah Lang. Udahlah jangan lo. Udah sudahilah flexing Kita gitu. batalin tiket first class kita ke itu. Batalin. Bahaya ya. Jangan ke toko Ritz Carlton lagi lah. Itu yang sekedar Riau ya? Iya. Yang bilang tasnya pada KW. Iya. Terus anaknya ulang tahun. Anaknya ulang tahun 17 tahun. Di itu kan. Di toko Ritz Carlton. Toko Ritz Carlton. Dia bilang itu bukan di toko namanya Ritz Carlton. Apa? Kalau yang dari gua baca di Cumparan Rizky Amelia namanya. Rizky Amel. Gue rasa Lang kalau gue ngeliat kayak begini Lang ya. Gue rasa semua keluarga anak istrinya nggak tahu penghasilan bapaknya Lang. Dia nganggep bahwa emang segini. Emang kaya. Emang kaya. Dengan jabatan ini emang dengan pantas gitu ya? Emang pantas. Nih ngomong ini nih Pak Sekda. Perayaannya tidak besar-besaran dan itu cuma di toko kok. Emang namanya Ritz Carlton dan itu perayaan bersama kawan-kawannya satu sekolah. Toko bernama Ritz Carlton. Tapi ada tuh tweet yang belain 11 tuh. tahun lalu Lang itu fotonya. Iya. Sumpah ada tweet yang belain tuh dia ke semua tweet belain. Ke gue juga kena tuh gue. Dia belain di tweet gue. Ada buzzernya kan. Ada buzzernya, tapi dia terus. Lo Iya. ngapain emang? Kan gue ngambil si kata-kata itu tadi. Jadi dari beritanya gue retweet aja. Percaya kok gitu gue bilang. Nah terus ada yang bilang maksud toko nih si
akun yang jawabin ya. Dia gue perhatiin jawabin ke semua yang bahas soal sekda itu. Maksud toko adalah kafe atau resto yang ada di Ritz-Carlton. Oh. Kata besar-besaran maksudnya ballroom atau ruang besarnya. Biasa orang daerah ngomongnya seperti itu. Jadi maksud Bapak ini acaranya di kafe kok bukan di ballroom, tapi memang di Ritz-Carlton. Begitu. Ya namanya juga gugup, terkesan seperti asbun. Percaya aku mah. Partai sosmed ini liar banget ya, semua istri Tapi ini gak sih akhirnya kita suka nyari-nyari masalah orang nih. Partai sosmed gimana ya? Aduh. Tapi boleh gak sih sebenarnya kita Apa? ngomongin Harta orang. gak apa-apa ya, dia pejabat publik ya. Nggak apa-apa Pejabat dong. publik Pejabat maksudnya publik mah nggak apa-apa lah. ada hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan dan kita Publik. juga punya hak untuk mempertanyakan. Iya. Iya, benar. Harusnya kan semua bisa diakses dong oleh publik. Iya. Ya kan, transparansi apapun gitu. Kayak yang Bea Cukai itu, istrinya juga. Terus yang Setnek udah. Setnek juga. BPN. Apa? BPN. Pertanahan itu loh. Iya, Ya kan? BPN. Semuanya tuh. Apalagi kemarin ya. Berarti emang iya kali Lang, dia merasa kaya. pendapatan suami atau Belum lagi ada akun Bea Cukai itu, pegawai yang para babu lagi belain tuannya. Hah? Twitter. Jadi yang habis Bea Cukai yang rame yang ini, yang developer game, yang dia sampai masuk ke custom 86 itu loh. Kan Bea Cukai sempat punya program di custom. Di custom di net. Namanya custom apa? 86. Enggak, apa custom gitu. Kalau 86 kan yang polisi. Iya. Kan sempat ada program Bea Cukai kan. Nah, dia nih developer game Nintendo Switch. Nah, terus sama Nintendo tuh dikirim alat development gamenya itu. Alatnya alat rahasia. Gue lupa apa dia bawa dari Jepang, apa Nintendo ngirim ke dia. Nah, itu tuh dipermasalahin banget. Sampai dia tuh masuk ke TV, ke acara custom itu. Si orang ini di-blur mukanya. Dia nyari-nyari ada. Nah, itu tuh muncul pegawai ini. Dia pede aja dia ngetut-ngetut bela-belain. Sekarang udah digembok. kayak yang KI itu juga Apa? modelnya. Yang waktu ada orang kritik tentang kereta. Iya, itu pegawai. Terus ada pegawainya. Ini itu juga gitu. Ini juga karena orang langsung ngecek. Karena dia namanya nama lengkap di Twitternya, ada fotonya. Terus orang langsung cek ke LinkedIn. Ada. Dia data analis atau apa gitu di Bea Cukai. Walaupun di LinkedIn-nya dia salah ngambil. Kantor Bea Cukai salah. Bea Cukai El Salvador. Aduh. Tapi saya kalau ada keramaian langsung saya screenshot. Jadi saya udah dapat semua bukti-bukti. Lu banyak ya bukti-bukti lah. Banyak screenshot saya cepat. Saya kalau udah ada aneh-aneh screenshot langsung. Karena bisa jadi nanti hilang tweetnya atau dia hapus atau akunnya digembok. Iya. Jadi ada baiknya segera di screenshot. Itu. Iya. Banyak. Yang itu juga Tapi dia udah minta maaf sih. yang dapat penghargaan. Oh ini piala. Nyanyi di Jepang. Iya. Iya dia nyanyi di Jepang. Dapat kompetisi. Pialanya Piala kena. dipajakin. Langsung orang-orang pada ngomong, ya kalau gitu ada 11 piala Thomas, berapa piala Uber, mana nih? Pajaknya berapa dong? Semua tuh medali-medali yang pernah didapetin badminton. Pantesan Indonesia nggak pernah menang piala AFF ya, karena takut dipajakin ininya. Menang lomba pialanya bisa Karena memang ditaruh secara gitu. peraturan ada apapun barang yang bukan baru itu tuh kena ada beanya. Bukan atau apa. baru. Iya, jadi kayak barang sesuatu yang dibawa bukan impor. Kan kalau baru kan impor statusnya kan. Iya. Yang kalau kita bawa tuh ada beanya atau apalah. Emang gitu, ribet. Jadi Pak Prastowo aja kemarin kena blunder tuh. Ngapain dia? Lu gak lihat? Nggak lihat. Suruh bikin voice palsu. Hah? Jadi bilang gini, jadi kasus ini nih kasus piala ada orang yang ngomong gini. Dia juga pernah atau dia agak paham pajak lah orang inilah. Dia bilang emang kalau kita bawa barang yang nol harganya malah lebih bahaya, lebih dicari-cari ini apa. Iya. Lebih baik minta kayak kwitansi bohong-bohong, bilang aja $1 harganya. Gitu. Malah jadi nggak kena pajak. Jadi malah ya lebih murah tahun ya, oh harganya segini Iya, barangnya. iya, Jadi iya, lebih iya. jelas. Sama Pak Prasto di retweet tweet dia. Dibilang, nah ini bagus. Saya baca dulu tweetnya ya, terus saya cari di arsip Ini saya. pernah terjadi sama Studio 9 Lang. Dikirimin kaos dari Korea. Oke. Dikirimin kaos dari Korea. Bukan dari Amerika ya, Ion? Latin. Hah? Siapa? Florida, dari Florida. Dari Korea juga pernah. Siapa yang Tapi ngirimin? gua yang bayarin lah, Ion. Jadi ada orang Korea
mau beliin semua kaos Hard Rock Lang. Oh, delegasi atau Bukan. Emang suka nonton? Suka nonton CCS dulu waktu itu. Dibeliin dah tuh, semuanya dibeliin, dikirimin dalam dua pengiriman gitu. Dua-duanya kena pajak, Lang. Dua-duanya kena pajak. Dari Amerika juga gitu. Itu dia. Kok bisa ya? Kok kena ya? Padahal kita online kan belinya. Pak Prasto ini di tweetnya, kata si orang yang nge-tweet pertama, resiko barang gift nggak ada invoice. Kalau ada invoice $1 malah nggak kena pajak. Terus kata Pak Prasto di retweet, terlepas dari kegaduhan yang terjadi, sharing ini bagus, mencerahkan, menjadi informasi buat kita untuk menghindari resiko dengan memahami aturan, prosedur dan administrasi yang baik. Monggo disimak gitu. Menghindari resiko berarti kan suruh bikin invoice palsu. Atau ya ntar ada orang barang bikin invoice palsu. Iya, bisa. atau bisa benar-benar minta surat dari yang ngasih tuh kasih tahu ini gift jelas gitu. Nah itu bisa. Kalau nggak salah ada yang bilang bisa, tapi ya ribet. Maksudnya Iya. Ya piala lah. orang kan jadi banyak yang orang cerita kan, orang temen gua siapa ya temen gua tuh ada yang cerita ya dia pulang dari Jepang, dia tinggal di Jepang ya kan, dia bawa baju-baju dia kalau pindahan, dibilang kan ini bajunya mau diapain, bawa banyak-banyak baju gitu, apa mau dijual lagi di Indonesia gitu, malah baju bekas dia pakai selama tinggal di Jepang Di koper. di koper kalau nggak salah, disangkanya mungkin mau dijual lagi baju bekas ya kan, thrifting ya. bingung Ya. Tapi aturannya ada. Video Vini delegasi. Wah, Arab. Nggak banyak, ada 4 orang. dari orang bea cukai langsung Iya. Cuplikan. cuplikan ya. Halo, saya Andia. Saya akan Terus memberikan Andia, opini terus. tentang piala yang dikenai pajak oleh bea cukai. Setelah saya melihat dari YouTube wawancara dengan Mbak Fatima, saya melihat kronologisnya, yaitu Yang menang dari Jepang. Diminta negosiasi dari 4 juta, 2 juta, 1 juta hingga seikhlasnya. Tapi Mbak Fatima tetap tidak mau membayar. Walaupun di satu sisi Mbak Fatima sudah menyerahkan berkasnya dan juga berkas juga dari TV dari Jepangnya. Dan Mbak Fatima sendiri diminta nyanyi depan petugas bea cukai. Saya melihat tidak ada apresiasinya petugas bea cukai ini yang mewakili pemerintahan Indonesia terhadap Mbak Fatima yang sudah membawa nama harum Indonesia. Dan yang kedua, saya melihat ini sebagai pungli karena ada proses negosiasi. Walaupun kata Mbak Fatimah di sana tetap ada sebetulnya ada pajak, tapi bisa bernegosiasi. Sangat aneh. Halo, saya Mas Waditya dari Delegasi Republik Istimewa. Saya akan memberi opini lewat gambar. Nah, Wah. Dia gambar beneran gak sih? enggak, Bohongan ya? tapi udah jadi gambarnya. Begini. Gambar beneran. Ya. Dia pura-pura. Gue udah punya kaos gitu tuh. Kirimin. Ntar lagi selesai. Kata orang-orang. Oke. Keterbagusan jilbab. Hai. Iya. Suci. Ini opini yang memiliki banyak makna. Silakan ditafsir sendiri. Oke. Hadiah lomba diambil. Berarti lu orang pemerintah, Gue Bang? orang pemerintahan nih. Iya, lu ngambil, dipajakin, sushi Oke. gua. Demikian opini dari saya. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aco. Perkenalkan, nama saya Farid Kota Ayun. Aco Tenri. Nama panggilan saya Farid. Nama akrab saya Kurkun. Dah banyak lu. Tolong ya yang edit. Dah. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Cing Hoho dan Kak Hihi, para delegasi yang ada di rumah. Bapak Ibu, halo. Halo semuanya. Halo. Saya Gokil. masuk di YouTube nih, halo. Lah, gokil lo. Oh, oke, maaf. Ini minta Saya di maaf sini lagi. akan menanggapi sebuah berita yang dikirimkan oleh Bang Rahmanu ke grup para delegasi. Bentar saya baca ya Dah. judulnya. Lo bukan siapin Mana lo. loh? Nah, tadi ada itu. Bilang Berarti dia ada dua nih handphone. Satu handphone Mana tadi? dipakai, Satu buat- rekam. bentar ya. Deh, Tapi waktunya selesai. Waktunya udah 1 menit ya udah gak jadi. Terima kasih. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Oke. Ya. siap. تذكرت بأمر من الله إلى نبينا Polo موسى dia, baju عليه polo. السلام فقولا له قولا لينا Hmm. لمن
لفرعون الذي فرعون. أتاه موسى عليه السلام موسى. دعوة إلى الله. Musa alaihissalam. فهذا الأمر جاء من عند الله إلى فرعون الذي طغى الذي قال إنما أنا ربكم الأعلى. وكيف بمن جاء إلى بلادنا من أختنا الحبيبة من أختنا الوطنية من نفس الوطن جاءت إلى بلادنا فائزين عائدين الحاصلة على الكأس فلا بد علينا أن نقول لها قولا لينا لعله تتذكر وشكرا. Afwan. Syukron. Ya Afwan. Iya, Syukran itu syukran, jawab- syukran. jawabnya Afwan. Kalau dia ngomong syukran, Afwan. Syukron. Afwan. Nah. Artinya dia Firaun. ngomong Firaun sama Nabi Musa. Seperti cerita Firaun dan Nabi Musa saat dulu. Iya. Yaitu dikejar bea cukai juga. Enggak Apa? lah, Oh enggak belum ya? ada. Mungkin Hartanya Firaun. iya Kan Firaun hartanya banyak. Iya, kesewenang-wenangan mungkin. Ah. Ya nanti kita tanya sama si Fikri. Rifki. Rifki. Oh, Rifki ya? Rifki. Iya. Kita berita internasionalnya ada yang seru, Bang, yang tadi gua baca nih. Apa? Soal pesawat Rusia. Kenapa itu? Jadi PM Jepang lagi kunjungan ke Ukraina. Dalam rangka dia di pihak Ukraina lah. Ya. Ketemu sama Zelensky. Siapa? Zelensky Ya, kan? Zelensky. Ya. Nah, saat PM Jepang lagi ke Ukraina, ada pesawat pengebom Rusia terbang ke dekat-dekat Jepang. Gila gak Putin? Udah gitu pesawatnya bawa nuklir ya? Coba bawa deh. Dia bisa, kalau nggak salah pesawatnya tuh nih. Tupolev Tu-95 MS itu mampu membawa senjata nuklir. Moskow secara teratur menerbangkan di atas perairan internasional Kutub Utara, Atlantik Utara sebagai unjuk kekuatan. Manuver selama 7 jam di atas laut Jepang. Gila gak? Mau ngapain Gila lah sih. gitu. Iya. Gokil emang sih. Gokil. Jadi Putin saat ini gokil. PM-nya ke Ukraina untuk menunjukkan dukungannya, ya Rusia udah terbangin pesawat kan deket-deket Jepang. Iya. Rese banget ya. Perdana Menteri gue jadi nggak ya gitu. Kan dia udah di sana, udah di Ukraina. Gimana? Terus capture WhatsApp, difotoin. Iya. Nih, ada pesawat tuh keren ya. Saya dengar-dengar lagi di Grup ini ya, grup Presiden. Grup PM. Halo Pak PM Jepang. Lagi di mana nih? Putin ngechat ya dia. Lagi ups. Lagi di Ukraina ya, denger-denger ya. Iya nih tim Iya. gitu. Nih dikirimin ini gambarnya. Video. Ini ada video dari pilot saya nih. Kenal nggak nih? Gitu. Pilot saya fotoin barusan. Tahu nggak nih daerah mana? Iya. Loh, di atas itu. Saya pulang dulu ya gitu. Iseng banget ya. Iya. Putin lagi ketemu sama Xi Jinping. Iya. Tuh, di bawah tuh. Coba dari bawah kalau nggak salah beritanya nih. Putinnya lagi di Beijing. Apa Xi Jinping yang lagi ke itu ya? Apa yang lagi ke Moskow ya? Xi Jinping lagi ke Moskow. Xi Jinping lagi ke Moskow ya? Terus kemarin ada video ngobrolnya, tau nggak? Di Twitter. Yang ayo gue di tag juga tapi Video Xi Jinping sama Putin lagi kayak keluar gedung terus berdua ngobrol gitu. Katanya akan ada apa besar gitu. Ngeri dah ini orang emang berdua. Putin emang dia udah terlanjur diboikot sana sini. Iya. Katanya udah berapa boikotnya tuh sampai ribuan produknya di boikot. Boikot. Ya mau ngapain lagi dia? Ya udah aja. Udah nanggung, heeh. Mau dia nahan-nahan udah. Ya udah sama. Mending aja. sekalian aja. Mendingan sekalian aja. Emang Coba sih. berapa yang diboikot, Man? Produk Rusia yang diboikot ada berapa boikot? Xi Jinping tuh emang kalau ngelihat dia tuh ngeri gitu. Ngeri, Ya, iya. tinggi, besar, terus kayak mukanya tuh Iya. auranya tuh benar-benar pemimpin gitu. Produk Rusia. Aduh. Lama banget nih tangan. Marah ke tangan sendiri. Sederet perusahaan boikot Rusia. Yang itu. Ini. Masih nggak sih? Masih. Karena perangnya juga masih ya? Iya, masih perang. Siapa yang cewek? Ibu Kori. Koni Bakri. Koni. Ibu Koni. Ya, Dia termasuk pendukung Putin. Putin.
dengan segala macam argumennya ya. Menurut dia ini akan bisa selesai kalau Zelensky yang ngomong apa gitu. Ke Putin. Oh. Ini juga sih jadi insight baru juga sih. Gitu. Mana? Terus ada yang Zelensky ketemu Biden yang dia pakai pakaian kayak orang habis lari pagi apa gitu. Siapa yang pakai lari pagi? Zelensky coba deh. Zelensky ketemu Biden. Fotonya. Tamara. Zelensky. Tamara Zelensky. Tamara Randi. Tamara Randi. Kemarin lagi kasus hotel di Puncak. Oh iya. Iya. Image coba man, image dulu. Dia lagi salaman. Tuh, dia pakai sweater doang kan? Mana? Nih. Oh ini, oh iya ya. Tuh, keluar dari. Oh santai bajunya ya. Tuh. Iya. Katanya nggak menghormati apa namanya Biden. tata cara internasional gitu. Tapi dia habis dari mana emang? Ya makanya dia habis dari mana kali? Dari mana kira-kira ya? Habis open mic kali dia. Kayaknya kayak habis ini ya, kalau lihat dari bajunya kayak habis hiking gitu. Iya. Celana kargo, sepatu juga kayak sepatu gunung Kayak tuh. habis liburan gitu, terus dipanggil. Terus mumpung di US USA ketemu gue dateng Biden gitu. Ketemu sama Biden tuh. di grup WhatsApp. Ya. Dan gitu. Dan gue di depan nih. Iya. Oh tunggu ya gitu. Pos dim. Iya. Nah. Terus duduknya juga bukan kayak pemimpin ya, gak ada aura presiden ya. Wush. Langsung aja. Wush. Karena auranya udah pindah ke Prabowo. Ya. Wah. Aura. Tahu nggak bang berita itu? Bisa aja ketua BIN. Nah, Aura apa? ada tuh aura Jokowi. Jadi Aura Jokowi udah pindah ke Prabowo sekarang. kata Ketua BIN. Ketua BIN BG Budi Gunawan. Budi Gunawan bilang aura Jokowi udah pindah ke Pak Prabowo. Dimarahin sama politisi mana? Demokrat. Bukan. Nasdem. Oh, deh, Nih, Nasdem bilang ucapannya tuh norak ngomong kayak gitu sebagai ketua BIN. Ngapain ketua BIN ngomong kayak gitu? Jering. Hah? Kok jering? Kenapa sih? Norak. Iya ya waktu itu ya? Karpet Nora. Karpetnya Nora nih. Punya istrinya Jering. Aduh. Ya Allah, jadi inget lagi. Ya Allah. Nah tunggu, politisi Nasdem bilang BIN ini Badan Intelijen Norak, pakai K, Norak ya, nggak, bukan Nora. Bukan Nora, ya. Dengan dia ngomong kayak gitu, jadi BIN ini bukan Badan Intelijen Negara, tapi Badan Intelijen Norak katanya. Iya. Ngapain ngomong kayak gitu? Iya betul. Kayak Nge-endorse ya. Iya, Kayak padahal lu seakan-akan ketua BIN. BIN itu nge-endorse Prabowo. Prabowo ya. Iya, dan katanya nggak pantas juga untuk calon-calon lain yang lagi mau naik mau jadi presiden, denger itu kan kayak apaan sih gitu. Iya, Itu kan gue juga mau jadi presiden, emang udah pasti Prabowo gitu. Iya. Tapi secara implisit sepertinya ada dukungan dari BIN. Tapi dia kapasitasnya sebagai Udah apa? gitu nih? ngomong ketuanya Ketuanya, lagi. kepala BIN-nya itu ya. Nah, tapi waktu itu Budi Gunawan ngomong sebagai apa ya? Nah, sebagai apa kan? Mana teh kerep jadi pribadi, Cek mana? gubernur ketua BIN atau anggota partai. Cek mana kumaha? Cek mana kumaha? Nah, Tapi dia anggota partai nggak? BG? Enggak kan? Enggak, tapi kan deket sama Prabowo. partai penguasa. PDIP. Iya. Seakan-akan jadinya ya ada yang menghubungkan, wah PDIP kayaknya udah mulai ke Prabowo nih. Katanya auranya Jokowi udah pindah. Apa Prabowo jadi orang Solo? Oh enggak. Kan berubah auranya. Auranya aura-auran. Ya, Prabowo orang mana sih? Prabowo, coba deh, Prabowo tuh ada, dia tuh Prabowo, keluarganya emang tempat ini pintar-pintar semua lang. Bapaknya, kakaknya, adiknya. Adiknya itu yang punya. Emang dia ada adik ya? Ada. Hasim. Pasca Bowo. Bukan. Hasim bukannya kakaknya? Hasim adiknya. Oh. Hasim adiknya. Prabowo orang mana sih? Terus aslinya? ininya Sumitro. Jawa berarti ya? Ya Sumitro, bapaknya Sumitro itu juga orang pintar juga lah, kepake di mana-mana lah. Joyo Hadi Kusumo. Mariani, Hasim. Joyo Hadi Kusumo. Bianti Jiwandono.
keponakan perempuan Rahayu Saraswati ini yang ini kan? Iya. Politisi juga kan? Apa sih? Gerindra ya? Gerindra Iya, kalau iya. nggak salah, iya. Oh, orang pinter semua ya? Orang pintar dan emang pintar. Prabowo juga pinter kan? Iya, Pas emang di pinter. tentaranya. Iya, emang pintar. Sumitronya itu juga kayaknya apa namanya think tanknya ekonomi Indonesia dulu loh. Coba klik tuh nama ayahnya Sumitro. Pernah jadi apa aja deh, coba deh. Tuh, Kayaknya di kiri. dia dari Soeharto jadi. Di kiri kehidupan awal kiri itu ada tuh. Yuk, kiri yuk. Ini ya. Kehidupan awal paragraf atas Sumit. Coba diklik. Nah, Nah. Sumitro Joyo Hadikusuma. Salah satu ekonom paling terkemuka selama masanya. Tuh. Pernah menjabat Menteri Perin, Menteri Keuangan, Menteri Riset. Oh, ada Menteri Riset dulu. Iya. Menris. Menristek. Menristek kan? Menteri Rizky Rizky Teguh. Teguh. Iya. Coba dia pernah jadi apa aja tuh? Dekan Fakultas Ekonomi UI. Iya lah, memang dia kayaknya Oh, emang orang ekonomi ya? emang ekonomi. Menteri Perdagangan. Menteri Keuangan. Menko. Tuh, Soekarno kan pernah lang. Pernah tuh. Menko Lo Soekarno. bayangin lah, lo bayangin ya orang pada saat Soeharto juga jadi menteri nah masih. itu dia jadi Soekarno jadi menteri. Di Soeharto jadi menteri. Nah itu segimana berpengaruhnya kan kayaknya yang berhubungan sama Soekarno dulu di autin semua. Oh ya, orang Orde Lama ya. Nah dia Masih kepake. masih kepake. Coba tuh bagaimana kagak pinternya itu orang. Emang pinter lang. Iya. Emang pinter-pinter ininya. Sekolah dasar belakang. Hasim itu punya pabrik semen kalau nggak salah ya. Apa ya? Adanya dia. Adanya itu 3 Iya, roda iya. apa Indo Semen ya? Apa ya? Gue kira Hasim tuh kakaknya loh, adiknya. Adanya. Adanya yang pengusaha emang. Iya. Asim Joyo Hadikusuma. Nah, punya apa Iya, tuh dia? iya. Perusahaannya. Putra bisnis ya. Iya, kiprah bisnis. Semen ada nggak? Semen Cibinong. Nah, semen Cibinong benar. Mau punya pabrik semen lah. Semen itu apa namanya industri yang nggak ada ruginya dari dulu lang. Karena kita terus membangun infrastruktur yang butuh semen, Pasti kepake terus. pasti kepake. Waktu dia bangun pabrik semennya, pakai semen dari dia Pakai juga. semen. Semen Kayaknya dari nggak dia deh. sendiri nggak? Kayaknya dia pakai besi aja kayaknya. Nggak, semennya dari mana kalau waktu dia bangun pabrik semen? Semennya dari Semen Cibinong nggak? enggak, belum ada dong. Semennya dari pabrik Hidayat. Semes. Tuh. Jauh. Tapi gue tahu loh tadi. Iya. Kok dapet ya gue ya? Iya. Padahal kan bisa dari Kevin Sanjaya. Iya. Baru nikah di Paris. Iya. Sama? Anaknya Haritanu kan? Iya. Lupa. Anaknya apa siapanya? Anaknya kan? Anaknya. Adanya yang wamen itu. Oh, Wamen Parekraf ya? Ya adanya. Adanya Liliana. Liliana emaknya. Iliana ibunya. Angelika. Emang ada Angelika namanya? Angelika ada Angelika. Iya Angelika. Angelika Wamen kan? Mbak Angel. Oh iya. Mbak Wamen. Tulang punya itu, Semen Cibinong, Tirtamas juga dulu ngetop banget. Bang Niaga ternyata dia juga punya Kia ini kertas. Ah iya, Emang yang gua kaya tahu lah. pabrik kertas ya, punya pabrik kertas ya. Iya. Gimana caranya kita bisa? 2012, Mana? menurut laporan Forbes. 2012, Hasim salah satu pria terkaya di Asia. Dengan kekayaan 850 juta US dollar. Iya, 2012 loh 8,5 triliun. Di kursnya 8 triliun. Tapi Sandiaga Uno sekarang juga 10,5 T ya triliun kekayaannya. kekayaannya. Buset. Orang kok kaya banget ya? Iya, 10,5 juta. Berarti dia punya Juta, ya? 10.000 miliar. Miliar. Tapi itu kan sama aset segala macam kan, nggak cash Iya, kan? iya, Evaluasi saham. iya. Orang kok kaya banget ya? Gimana ya caranya ya kayak begitu ya? Maksudnya bisa ngumpulin duit segitu dia bikin apaan gitu. 40-an ya. Udah itu masih kerja lagi. Iya, itu dia aktualisasi dirinya, dia mau ngapain lah, masih Gua kalau muda jadi banget. Pak Sandiaga ngapain kerja lagi? Iya, pasti lo akan cari kesibukan. Kesibukannya jadi menteri. Ngapain Tapi kan lagi? lo? ribet. Bukan sibuk, itu ribet jadi menteri. Ngurus pariwisata. Nih, kalau lo nih, Ya. lo punya duit 1 triliun gitu lang. Cash nggak? Cash. Cash. Artinya lo udah bisa lah nggak ngapa-ngapain. Nah, Lo ngapain? jalan-jalan. Bosen lang. Kan sisanya kan berapa waktu itu kita itu masuk deposito 500
500M. masuk deposito. Biar per bulannya ada Itu 5M dulu kita yang per bulan masih bisa hidup. 20 juta. Masa 5M enggak? Iya. 5M ya? Iya. Udah bisa pensiun. Ya, gua masukin 100M dah ke deposito. 100M. Ya udah. Masih ada 900M. Sisanya gua Kan 5 miliar tuh. Berarti jalan-jalan aja. 5%-nya setahun kan 100M berarti 5 miliar. 5 miliar setahun. Setahun. Ya. Berarti per bulan 400 juta. Ya udah. Cukup banget. Jalan-jalan gua nggak kerja sih, Bang. Bosen lah. Bikin apa? Bosen. Enggak. Bosen pindah tempat, bosen. Di ruko. Pindah negara, bosen. Maksudnya 400 juta tuh kita suruh ngabisin ya. Pikiran lu belum pikiran orang Iya 1T, Bang. Bener kayak gitu. Kita nggak pernah. Ya nggak pernah bisa kalau sampai kita ada uangnya. Iya, kita nggak pernah tahu. Kayaknya 400 juta sebulan Besar. banget lah. Kita mau ngabisin apa? Mau beli apaan gitu lang? Nggak usah beli lah. Iya, maksudnya nggak usah beli tambah nggak habis dong. Bagi-bagi aja. Nah, mungkin dia juga sedekahnya gede. Kuat, yang kita nggak tahu kan itu. Iya. Istiqomah tadi, Bang. Iya, Dikit naik. Karena dalam konsep Islam itu kalau mau kaya jangan nabung katanya. Tapi memberi. Sedekah. Memberi kan? Iya. Yes. Kata Yusuf Mansur juga gitu. Iya. Makanya sini mana jam tangan, dompet ada berapa isinya? Jangan, nggak begitu juga mau Kan kayak membelinya. gitu. Terus saya ngeliat jamnya lewat mana? Handphone. Taruhnya Handphone sini. disuruh kasih. Taruhnya sini handphone. Iya katanya Ya, gitu lah. 10T. 10T. Pak Sandiaga tahu nggak dia punya 10T? Tahu lah. Kayaknya dia nggak tahu, dia maksudnya kerja tuh di lapangan. Ada di Instagram yang terakhir coba. Apa? Saya ngomongin. Sandiaga Uno. Dia ngomong. Ada 10T terus ada di apa istilah stitch ya atau apa sih? Hah? Ditempelin komen dari netizen. Coba Sandiaga Uno lihat. Sandi Uno. Reels. Kok reels? Oh itu, Sandiaga laporkan kekayaan ke KPK jumlahnya 10T. Bawahnya ada apaan tuh? Masya Pak, Allah. Kalau uang 10T itu Kalau dijajarin nabungnya. dari Jakarta sampai... nabungnya dari TK. Oh dia jawab gimana nih? Apa katanya? Bersyukur Karena- pada Allah karena rezeki itu titipan. Semuanya datang dari Allah. Tapi terlalu template jawaban orang kaya, Bang. Gua kalau ditanya dari itu ya, 10T dari mana? Ya kerja lah, gila kali lu pada gak akan bisa kayak gua. Kalau gue sih gitu sih, langsung aja, jujur. Itulah kenapa kayaknya gua nggak dapat 10T, Bang. Karena gua bakal jawab gitu kayaknya. 10 triliun. Meningkatkan harta kekayaannya. Marilah kita mencari berkah. Kawendra tuh 10T kalau jajarin dari Jakarta sampai Jember, Lumajang ada kali ya, Bang? Belum tentu. Belum tentu. Harus cari di hohohihi.id. Coba sekali-kali dah kita buka nih. Udah lama nih, enggak nih. Oke. Conversion 10 triliun. terbilang coba 10T. Gimana yo? Set. Ya. Dah. Uang 100.000. Ngapain aja sih itu? Beli Pertamax. Beli cilok 20 miliar butir. beli bakwan 10 miliar bakwan. 10 miliar bakwan. Banyak banget. Iya. Udangnya berapa itu ya? Iya. Yang bakwan Makanya pakai 10 udang. miliar bakwan itu seluruh dunia serentak makan bakwan masih lebih. Dunia kan 7 miliar tuh. Iya 7M. Dan semuanya pengumuman nih semua negara. Kita Kita dapat kiriman bakwan dari Pak Sandiaga. Ayo, kan ada Earth Hour tuh. Nggak, lagian Pak Sandi, masa semuanya habis uang dia dong, Bang? Hah? 10T banget dikasih buat beli bakwan. Iya. Uangnya habis. Kan bisa berapa? 500M. Berapa bakwan? 10 miliar. Iya kan 7 miliar. 7 miliar ya. Masih ada sisa uang Masih ada ya? uang, 3 triliun. 3 triliun masih ada. Iya. Tuh, pengumuman. Kepada semua Cing Cui. Semuanya Ya, tuh. iya. 3, 2, 1. Makan bakwan semuanya. Uang dari Sandiaga Uno semua. Semua akan ingat seluruh manusia di dunia ini ingat sama Pak Sandiaga Uno. Karena dikasih Karena bakwan. dikasih bakwan. Padahal di luar negeri belum tentu ada bakwan loh. Tapi yang bikin siapa? Ada orang-orang lagi tiduran di Ekuador gitu. Iya. Bangun Bang ada bakwan. Iya. Dari mana nih siapa bakwan ini? nih? Ini dari Sandiaga. Iya, belum Kan tahu. nggak ngerti dia orang. Dari di Haiti ada orang di Iya. Haiti abang-abang dibagiin apa nih? Itu. 10 miliar bakwan.
Coba ke bawah yang parameter. Apa panjangnya itu loh. Nih, kalau dibagikan ke warga Jakarta 9 lembar tiap warga, berarti seorang dapat 900.000. Iya. Warga Jakarta. Iya, yang baru masuk tuh. Masuk dari Tol. dari tol ya pagi-pagi. Jagorawi, ya. Jagorawi. Biasanya dia mau ngetap. Kita dikasih 100.000. 100.000. Banyak. Iya ya. Kalau dibagiin warga Pasar Minggu dapat 325 lembar, Bang. Lumayan. 3.250.000. Lebih dong, 32 juta dong. 30 lembar aja udah 3 juta. Iya, Oh, 32 juta. 30 juta. Pasar 30 Minggu, Bang, lumayan. Pasar Minggu. Dapat 3 Iya. juta. Bagian rumah gue juga. Iya, ya, karena lo dapat Kelurahan Pasar Minggu. Kelurahan Pasar Minggu. Kok kelurahan? Kecamatan. Kecamatan. Kecamatan dapat. Nah, kalau untuk beliin motor, Beat 22.208 motor. Iya. Sekalian pengendaranya lagi. Dia Honda dapat order dari nyerah, gue rasa nyerah. Nggak sanggup saya 22. Bapak mau cash apa kredit? Kalau cash inden. Inden ya lama lagi. Kalau kredit ada langsung kalau kredit barangnya. ada, iya. Kalau Adira apa Adiri? Wah, Adiri itu apa? apaan? Iya. Aduh ya Allah. Enak yang ngitungin harta orang yang paling enak Paling ya. enak. Coba bawa lagi. Parameter Satu ini gepok. gepokan. Dari itu ada 1 juta gepok. Ah, kalau per gepok warga ini 3 ya bener ya, 3 Iya. jutaan tadi kan ya. Ya, 30 juta. Iya. Ya. Kardus Indomie 6.616. Kardus Indomie. Meja pingpong 34 kali meja pingpong. Kontainer 3 kali. Sapi 78 sapi Jokowi. Mesin. Sapi yang mahal itu kan? Iya. Iya. Beratnya. Ini beratnya kan? Iya, ini beratnya. Oh, bukan belinya. Bukan, beratnya seberat 78 sapi ini. Grandong kalau sapinya Irfan Hakim. Oh iya, grandong. Nah, dia ada lagi yang baru buat Udah kurban ada. udah ada. Udah beli? Udah ada. Gede juga lang. Ah, emang tuh anak bener-bener dah. Ada YouTuber sapi soalnya. Hah? YouTuber sapi ada. Kok YouTuber sapi? Iya. YouTuber sapi. Iya. Ternak sapi gede-gede gitu. Oh, dia gua kira sapinya YouTube. Sapinya YouTube. Tapi nge-YouTube. Coba bawa lagi, Bon, ada lagi yang jarak dari sini ke sini, Bon, ada ya? Ah, udah. Oh, udah. Ya. Ya segitulah uang 10T. Sebelum ngomongin Sandiaga, kita ngomongin apa sih? Sebelum ngomongin Sandiaga, Tadi. kita lagi ngomongin aura Jokowi. Itu harta Hasyim. Iya. Oh, Hasyim ya. Pak Hasyim 8T. 8T. Tapi Sandiaga sebagai parekraf lagi pusing mengenai Bali pasti. Iya. Tapi di saat Bali lagi ribet dengan bule yang aneh-aneh, Chris Hemsworth jalan-jalan ke Bali. Pakai helm. Dia sering memang karena dia orang Australia. Iya, sering ke Bali emang. Sering ke Bali. Iya. Tapi dia menunjukkan dia pakai helm bersama istrinya pakai helm juga. Luar biasa loh Thor ini loh. Karena udah di WA sama temennya. Lagi rame nih di Bali pakai helm ya gitu. Iya. Helmnya Oke. tapi helm biasa bukan helm Thor ya. Karena ada Thor ada helmnya Ada kan. helmnya, iya. Helmnya Hiu bukan? Bukan dia Yang merek Hiu. Ing, mana? Ing ya? Ing. Oh mahal berarti. KYT lebih mahal gak? Kayaknya standar. Ing mahal kan? mahal Pak ya. Kalau yang murah-murah tuh yang biasa dipakai cewek-cewek itu kalau nggak Hiu apa satu lagi? Yang sering ada tulisannya Hello Kitty. kan ada merek Carglass. 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 Oh, helm Dion loh. Ya. Chris Hemsworth disanjung karena taat aturan pakai helm di Bali. Motornya apa? NMAX ya? Biasanya kalau bule-bule itu sukanya X-Max, NMAX yang gede-gede tuh. Gede, iya. X-Max Tapi apa? kan dia emang sering ke Indonesia kan Sering. Waktu yang di wawancarain sama siapa gitu. Cinta dia Laura. Ngomong bahasa Indonesia. Ngomong bahasa sedikit. Indonesia. Ya. Karena di Australia dia bilang ada pelajarannya. Di sekolah dia dulu ada pelajaran bahasa Indonesia. Ya, apa kabar gitu. Iya. Kenapa kita seneng ya kalau ada orang Itulah kita. yang bisa ngomong bahasa Indonesia. Inferior. Kita melihat itu, wah bisa bahasa Indonesia. Iya. Pakai batik, wow. Pakai batik bagus banget. Iya. Dari Ning Tias bukan? Kalau Ning Tias bagus banget. Cuma kalau nggak pakai. Iya. Dari Tias. Oke, last berita. Waktu ini. Udah las berita. Jam 10 ya? Lewat. Udah mau 2 jam ya? Kayak baru dikit tadi ya? Emang baru dikit yang diomongin Bang. Iya. Itu dulu deh yang Kendari tuh seru juga tuh. Oh, yang itu. Pemuda Kendari dia lolos nilai terbaik tentara Amerika. Iya. Raim Laude ya, orang Kendari ini kan ya. Iya. Dia habis Bukan dong. Boris fotonya kan Di grup ya? Coba lihat fotonya Kayak Boris. di post yang awal tadi thumbnailnya.
Bisa nggak? Kayak Boris tuh. Dah tuh dia. Yang pas tadi tuh. Kalau menurut gue dia antara gabungan Boris sama Andi Lau. Tuh. Boris bener. Iya. Boris. Iseng. Benaya Malaysia Iya. Tapi dia warga negara mana sih? Nah, jadi kalau yang gue baca ya, dia umur 11 atau apa, keluarganya pindah ke Amerika karena bapaknya pendeta kalau nggak salah ya, keagamaan di US. Dia warga negara Indonesia, tapi setelah keterima di tentara harus warga negara US. Oh, jadi tentara itu boleh Tapi dia sekarang harus jadi Iya, US. boleh daftar Boleh dalam kayaknya. posisi warga negara orang lain. Kayaknya gitu Tapi sih. begitu keterima, Nih. lo harus jadi Nih, AS. jika dia daftar masih warga Indonesia karena masih pakai green card, jadi dia daftar masih warga negara Indonesia karena pakai green card. Pas pelantikan tentara Amerika, otomatis warga negaranya berganti, berproses jadi WN Amerika karena dia udah masuk tentara Amerika. Oh, Udah gitu katanya dia nggak bilang-bilang sama ibunya, dia daftar aja, daftar tentara. tertinggi lagi dia. Tertinggi Tapi nilainya. apa pangkatnya? Dia apa nih? Lulus jadi apa gitu ya? Kayak akmilnya kita atau kayak sekolah bintara? Ada nggak coba di atas ya? Cuma nilai terbaik doang kalau nggak salah. Ada Pangkat. Benny panggilannya. pangkat tentara Amerika ya. Pangkatnya Benny dong berarti. Pangkat Benny aja langsung si Pangkat BNI Kendari. Iya. Oh, Benny Kendari. Pangkat Benny Kendari. Udah mah. Enggak, dari berita yang tadi aja coba, berita yang tadi. Dia mau cari Benny Kendari, banyak orang namanya Banyak. Benny Kendari. Ternyata ada. Nih, Ternyata ada yang punya pangkat. Nilai tertinggi di angkatannya. Dia nilai tertinggi paling tinggi ada nggak? Tapi nggak membuat keluarga kaget karena emang anaknya cerdas tuh. Anak Iya. ini pinter, urus SIM aja 5 menit selesai. Karena bikin SIM di Amerika. Iya. Indonesia kan 3 Wait, Benaya namanya, bukan Benny, panggilannya Benny. panggilannya Benny. Iya, Iya. Benaya. Pangkat Tapi nggak ada ya? Benaya. Benaya. Bena Aya di Amerika gitu, jangan Benny Kendari, itu orang Kendari. First class, setara Oh, Tamtama. Tamtama dia. Sama Tentama nggak? tuh lulusnya sersan berarti. Kopral. Di sini sama nggak? Iya, itu kalau setara dengan Tantama tuh kopral berarti. Oh, kalau di sini dia Akmil, Kopral. kopral juga, Ah. sama berarti ya? Iya, Tantama tuh di sini. Terus sersan, bintara. Terus mulai kapten, perwira pertama. Terus mulai mayor, perwira pamen, perwira menengah. Brigjen, perwira tinggi. gajinya 29,4 juta. Mana? Dia NLC private pertama dia $23 per tahun. Untuk jabatan paling rendah. Iwan ya? 200 juta Iwan dia. Iya. $23.000 per tahun. Per tahun. Iya 200 jutaan setahun ya. Iya. sebulan sekitar 29,4. 4, ya. Oh, sebulannya segitu. Tapi kan dengan biaya hidup di Amerika. Iya. Wih, dia jadi otomatis jadi WNA. WNA. Iya, itu private tuh, saving private Ryan. Nah, nih. Private dia. Iya. Masih Tamtama ya. Iya. Private Benny. Ya. Paling gede itu major officer. Enlisted baru ya, yang baru-baru masuk ya. Itu private WO sama O terakhir. Hah? Gajinya Kok jenderal nggak ada tapi ya? nggak ada, dia kapten mayor terakhir, paling tinggi mayor. First lieutenant, second lieutenant. Lieutenant. Lieutenant kan bacanya? Iya. Second lieutenant. Iya. 66.000. First lieutenant 66.000 berarti sekitar 900 jutaan tuh. 900. Ya. Tahun. Ya, setahun. Berarti gede-gede ya. Iya. Mantep. Bisa lulus nilai tertinggi loh dia. Iya. Berarti kan di luar pinter, fisiknya juga oke berarti. Nggak kalah sama si itu juga liat videonya. Orangnya Dia yang halo tadi. dek gitu. Nah, halo D. Halo dek gitu kan. Enggak, kalau di US Hello, kan sis. Hello. Iseng lagi. Apa? Iseng lagi. Iseng. Dibilang Oh iya, iseng daftar ya. Benaya, namanya juga unik lagi ya, Benaya. Benaya Malaysia. Wah, error nih. Buffering. Buffering. Oh, ini upacara ininya kali ya, Iya, pelantikannya. iya, ada suaranya nih. Tuh, anak Kendari tuh gitu. Di Cijantung ya? Di mana nih? Lido. Lido. Oh, Lido sama Sukabumi. polisi. Oh, Cijantung. Akmil
Memang Magelang dulu. Oh, Ini Magelang. tapi bukan Akmil kan. Dia ada lagi sekolah Bintara, beda lagi bukan Ini. di Magelang ya. Sekolah Tataman. Oh. Oh, tuh ngomong tuh. Mana? Ben. Oh, Rahman. Rahman ngapain lo, Man? Boris. Tuh, karena tugas keagamaan pindah bapaknya. Boris. Berarti emang keluarga di sana. Iseng lah daftar tentara umur 21 loh. Iya. Menang mana tuh? 21. Apa tadi berita apa? Oh, Puan ya. Terakhir yang Ciptaker nih. BEM UI. Gokil. Jadi kan Ciptaker baru disahkan. Di undang-undang. Ada beberapa yang katanya jadi kontroversi ya. Iya. Apa sih? Tapi kalau gue baca kan banyak yang emang tetap kan kayak cuti 12 hari. Iya. Jam kerja 8, kalau buruh 7. Karena Ciptaker ini banyak banget lang ininya. Iya, apa? Pasalnya Iya, segala macem banyak. Boleh nikah sekantor, Bang? Boleh. Aduh, kan tapi nggak kuat lah. Iya, kebanyakan ya. Kebanyakan satu aja. Sekarang nikah sekantor boleh, nggak boleh masih nikah sekampung. Nggak boleh. Gede lagi. Sama orang sekampung nggak Sekelurahan boleh. Sekelurahan juga nggak boleh. nggak boleh. Yang Ciptaker masih sekantor aja. Kantor ya boleh. Tadinya nggak boleh kan nikah sekantor? Ah, Beberapa nggak tahu. perusahaan nggak boleh. Apa ini kebijakan dari gedenya atau dari perkantor sih? Dari gedenya. Kalau dulu Bukannya emang nggak boleh ya? Dari boleh. dulu? Oh boleh. Boleh-boleh aja. Ada beberapa yang nikah sekantor juga tetap ada. Tapi maksudnya kalau misalnya nih ya, sekantor terus ditawarin ya kalau memang lo nikah salah satu ngundurin diri deh. Iya. Berarti nggak boleh dong. Nah, apa? Berarti itu nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Berarti nggak boleh kalau kayak gitu kan? Kalau Boleh, harus tapi- ada yang ngundurin diri. Iya. Ya. Ya kalau enggak ya udahlah lo resign aja gitu. Tinggal Iya, gitu kan iya. diancam. Ya udah jadi mau. Hmm. Kita nggak bisa ngelarang nih, cuma Iya, tolonglah iya, lo. Iya, iya. Karena emang mengganggu sih Lang, kalau menurut kata gue sih. Kalau- Ada hal-hal ya, Iya benar-benar. ada hal-hal ya, ada bisnis yang kayaknya akan terganggu dengan kalau dia ada hubungan gitu. Iya. Walaupun beda divisi gitu ya. Walaupun beda divisi. Iya, iya. Kayak kalau polisi aja misalnya ada kasus yang berhubungan sama keluarganya, dia nggak boleh ikut menyelidiki. Oh, gitu. karena takut tidak apa istilahnya? objektif, conflict of interest. Yes. Konflik of interest. Iya. Gitu Iya, lah. iya. Nah, karena udah disahkan kemarin tuh sama DPR, terus BEM UI bikin video meme gedung DPR kebuka keluar Puan, tapi badannya tikus, Goks. badannya Sukit, Sukit dibalik tikus ya. Sukit Naup, Puan. 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 Iya. Nah, Ini demokratis katanya. kata BEM UI, pas pertama kali di Twitter, gue lihat di Twitter tuh ada orang yang nge-tweetnya, ini BEM UI siapa backingannya ya, berani banget bikin kayak gini. Kata Valdo ini LSM asing. Kayak LSM asing. Apa? Kayak LSM asing, didanai asing. BEM UI? Iya, kata Valdo. Valdo kan BEM UI juga dulu. Iya dulu. Sekarang udah jadi. Ya mungkin dia tahu kali. Oh, Maksudnya dulu kan dia yang protes ini kan, KRL, Iya. yang nertipin pedagang di stasiun, Iya. kalau nggak salah dia salah satunya tuh, waktu itu Iya. lagi kuliah, Iya, iya. kalau nggak salah ya. Oh, kata Valdo gitu, Iya, BMUI seperti LSM didanai asing. seperti Seperti LSM. didanai asing. Oh, karena terlalu berani kali ya. Ya, ya. Tapi itulah gunanya mahasiswa kan, untuk ininya protes-protes. Besok katanya. Kata orang PDIP apa? Mahasiswa tak mengumbar umpatan harusnya ya. Iya. Kata politikus PDIP. Meme itu bukanlah, tapi kalau kata BEM UI, meme itu bukan sebuah umpatan, melainkan kritik yang tepat. Karena kenapa katanya? Ada nggak? Kenapa badannya tikus gitu? Berbadan tikus mana sih? Ada kayaknya deh. Ini kritik yang tepat, ranah demokratis. Coba yang kata Sagi tadi dikit. Itu kan matiin mic juga kemarin. Iya, matiin mic lagi ya? Iya, Demokrat. Lagi. Iya. Melki menegaskan, Jadi visualisasi berbagai hal itu, publikasi itu menggambarkan itu kemarahan kita bahwa Iya. orang yang di luar itu bukan lagi wakil kita. ekspresi puncak kemarahan mahasiswa. Karena Ciptaker ini kan dari dulu kan di ini nih, di demo, tahu-tahu Iya, disahin ya. Iya. Terkait disahkannya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai sama aja substansinya dengan UU Cipta Kerja. Jadi visualisasi dan berbagai hal yang kami publikasikan itu menggambarkan kemarahan kita.
Iya, sehingga tidak pantas lagi mereka menggunakan kata-kata Dewan Perwakilan Rakyat. Karena tidak mewakili rakyat. Wah. Mantap Melki. Siapa nih ketua BEM UI-nya tadi namanya? Melki Bajai. Wah, Melki Bajai. Bukan. Melki Guslow. Bukan juga. Suaminya, kakaknya. Istri Anto Hood. Melki Guslow. Bukan bapaknya ya? Bapaknya Meli. Meli Guslow kan? Iya, benar. Berani sih memang sih. Iya. Gua kira itu pertama foto, gambar, ternyata video tuh kan, gerak itu. Iya kan video kan? Iya. Jadi DPR kebuka terus keluar tuh. Itunya. Puan. Kenapa Puan aja ya? Kan anggota DPR banyak yang ngesahin. Sebagai anggota, sebagai ketua. Yang paling ini, mewakili. Mewakili. Dia kan mewakili lembaga itu kan berarti ketuanya. Pakai tikus lagi. Kocok ada nggak gambarnya? Di situ ada nggak sih tadi? Mana ya? Ini Melki ya? Masih Melki. Mana tadi sih gambarnya? Waduh, nah itu dia tuh. Nah. Set. Oh, tikus 2 dulu keluar. Oh, gua nggak merhatiin ada tikus 2 tuh. Nah, wah buffering lagi. Set. Cipta Kerja. Apa tulisan bawahnya? Butuh. Kalangan. Lawan Perpu Cipta Kerja. Ini diupload di mana sih? Di BEM UI, Instagram BEM UI. Instagram. Iya, Coba buka Instagramnya aja deh. Ada bisa nggak? Ya. Nah. Beda email kalau beda email. Aduh, beda email. Beda email. Bahkan bisa di tab yang BEM UI official. mana? BEM UI official. Coba ke bawah. Cakep. Nggak ada. Apa di itu tuh atas tuh? Atas bukan tuh? Ini. Dewan Perampok Rakyat. Oh, ini dia. 4 hari lalu. Coba lihat dulu ya. Set. Yang like-nya Abdel Ahrian lagi. Kami tidak butuh Dewan Perampok Rakyat. Berani ya? Lawan Perpu Cipta Kerja. Kebakar itunya suratnya. Gedungnya enggak. Oh, udah. Oh, memperlihatkan kebobrokan. DPR lagi-lagi memperlihatkan kebobrokannya melalui pengesahan Perpu Cipta Kerja. Jelas-jelas inkonstitusional. Yang ada di kursi sana bukan perwakilan melainkan para penindas. Tadi perampok di situ. Yaitu penindas buruh, penindas rakyat, bahkan pembangkang konstitusi. Bagaikan tikus dengan watak licik yang selalu menggerogoti masyarakat sipil. Semakin terlihat bahwa DPR benar-benar tidak memihak pada rakyat. Sudah tidak ada alasan lagi untuk kita percaya pada wakil kita, saatnya untuk melawan, tanda seru. Kami butuh DPR sebagai perwakilan rakyat, bukan sebagai perampok rakyatnya sendiri. Nara hubung P. Louis, ada nomornya tuh. Kok ada itunya ya, kontak personnya ya? Emang tikus tuh licik ya? Dia suka grogotin. Tapi kan bilang watak licik. Tikus tuh licik gak ya? Jangan di framing sama manusia. Kita. Tapi emang dia suka ngegrogotin sih lah. Bener sih, kalau grogotin bener. Apa aja. Gigitin aja semua. Iya, apa aja digrogotin. Mau kabel kayaknya baru tumbuh. Mau papan. Kayak gigi bayi baru tumbuh ya, pengen gigit aja gitu. Pakaian, iya, makanan. Semua digrogotin sama dia. Makanya mobil suka ada yang rusak motor kabelnya kan, digigitin. Iya, digigitin sama tikus. Oh, mungkin jadi rusak lah sebuah kendaraan demokrasi. Wah, karena digrogoti oleh tikus di DPR. Dewan Perampok Rakyat, gokil. BEM UI semoga sehat-sehat semua ya. Jangan ada yang kenapa-napa di sini. Oke lah kalau begitu. Sampai ketemu di live. Oh ini udah ada nih. Apa? Gokil, cepat. Posternya udah ada. Cepat. Bener gak? Coba dulu. Senin 3 April 20 WIB live on Abdel Ahrian. Oke. Live OI. Spesial Ramadan. Oke, benar-benar. Kapan kita upload besok ya? Besok lah ya, kita Senin. gempur. Iya. Oke lah kalau begitu. Oke. Sampai ketemu lagi minggu depan, tentunya tetap di Hohohi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI.